Selamat datang kembali Nona Muda, selamat ulang tahun Nona Muda. Berdirilah kalian semua. Aduh, Ruo-Ruo sayang. Semua orang menantimu, ayo katakan sepatah dua patah kata. Mau bicara apa? Oh, lanjutkan musiknya. Teruslah menari. Astaga. Ruo-Ruo, bicaralah yang serius. Umurmu sudah 20 tahun hari ini, penuhi janji pertunangan sejak kecil itu. Menikahlah dengan pewaris keluarga Su. Bisa, kan? Setelah menikah, apa harus punya anak? Aku tidak mau. Harapan ulang tahunku adalah tidur setiap hari sampai terbangun sendiri secara alami. Bangun tidur langsung makan. Setiap makan ada 10 menu berbeda setiap hari. Setelah kenyang tidur lagi. Setelah bangun main game, bermain sampai subuh, tahun demi tahun. Samanya seperti itu. Oh, benar juga. Itu lagi. Tidak boleh gemuk, hanya boleh makin cantik. Semoga keinginanku menjadi kenyataan. Apakah prosedurnya sudah selesai? Aku ingin tidur siang. Dadah. Nona Muda, Mau apa? 12 tahun lalu orang tuamu tewas mengenaskan, pelakunya masih belum diketahui sampai sekarang. Semua orang takut Anda dalam bahaya, makanya menyembunyikan Anda untuk belajar bela diri. Kini kami menjemput Anda kembali, tujuannya untuk buat perhitungan. Bukan supaya Anda hanya makan, tidur, dan bermain game. Jika orang tuaku yang sudah tiada bisa melihat ini, mereka pasti ingin aku hidup dengan baik. Balas dendam itu terlalu berbahaya. Aku ini hanya seorang gadis. Dengan tangan dan kaki yang kecil, itu tidak cocok untukku. Terus hidup adalah bentuk penghormatan paling mulia bagi mereka yang telah tiada. Wah, bagus sekali ucapannya. Benar-benar bagus. Aku pikir Nona Muda yang kalian lindungi selama lebih dari 20 tahun ini akan sehebat apa. Ternyata hanya gadis mungil yang manis. Baiklah, selama kamu penurut dan liar, aku bisa membiarkanmu kembali dan menjadi wanita ke-8863 milik geng serigala Tuan Muda Serigala kami. Diam. Beraninya kamu tidak sopan kepada Nona Muda. Teman-teman, segera tangkap gadis mungil ini. Malam ini juga, aku akan membuatnya melayani Tuan Muda Serigala di ranjang. Siap. Jika ingin melukai Nona Muda, kalian harus melangkahi jasadku dulu. Nona Muda bukanlah gadis mungil biasa, dia hanya masih muda dan perlu bimbingan. Karena kamu begitu membela gadis manis ini, boleh saja. Kalau begitu, pergilah ke neraka menggantikannya. Bos, Kak Bao, Anda tidak apa-apa. Tidak disangka, perkumpulan Phoenix ternyata punya kemampuan juga. Tapi tidak masalah, tunggu beberapa hari lagi, saat 5 keluarga besar berkumpul, saatnya pembagian ulang kekuasaan. Nanti perkumpulan Phoenix akan kehilangan pemimpin, dia tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Hari ini, kita pergi dulu. Nona Muda, kamu tidak apa-apa? X, aku takut sekali. Sudah kubilang di sini tidak aman. Aku ingin pulang ke desa saja. Di desa baru aman. Nona Muda, jangan takut. Kakak hebat sekali loh. Dengan satu jurus tadi, dia membuat Bauzi terpental sejauh 800 meter. Tapi tadi itu bukan aku yang melakukannya. Bukan kakak? Lalu siapa? Di dunia sekarang ini, orang yang bisa menggunakan tenaga dalam sekuat itu dan mengendalikan udara untuk menyerang, aku hanya bisa memikirkan Ibu Naga. Hah? Apa? Ibu Naga? Maksudmu sang legenda yang keberadaannya sulit ditemukan? Sosok terkuat di dunia saat ini? Ibu Naga? Wah, Ibu Naga tidak hanya hebat, tapi juga memiliki kekuasaan tertinggi. Jurus tingkat 9 miliknya, samudra tak terbatas. Bisa menggunakan setetes air. Untuk melubangi belasan orang, itu adalah ciri khasnya. Kenapa dia bisa ada di sini? Ibu Suribai? Nenek aku ini penggemar nomor 1 Ibu Naga. Berita bilang dia sedang berlibur di pantai sekarang. Tadi mungkin karena terlalu ramai dan kacau. Dan ada yang tidak sengaja membuat Bauzi terpental keluar. Kamu benar, Bairuo. Aku memintamu datang menjadi perwakilan perkumpulan Phoenix, agar kamu bertemu dulu dengan para petinggi, supaya kamu lebih mengenal mereka. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? bukan apa-apa. Hanya merayakan ulang tahun dan makan-makan. Nikmati saja makan dan minumnya. 3 hari lagi adalah rapat besar. Semua perwakilan utama sedang membagi wilayah kekuasaan mereka. Kamu begitu malas dan tidak mau berusaha. Masih berani-beraninya kamu memikirkan makanan. Kamu ini... Nenek, Ibu, jangan marahi Ruo-Ruo. Dia masih muda dan belum paham apapun. Hal yang dia tidak mengerti bisa saya ajarkan. Bairuo, kamu benar-benar mengecewakan. Apakah kamu lupa? Bagaimana orang tuamu tiada? Bairuo, kamu sangat tidak bisa diandalkan. Apa kamu lupa bagaimana orang tuamu tiada? lupa? Mana mungkin aku bisa melupakannya?
Ibu, ibu, bangunlah. Ibu, Sejak saat itu, aku dikirim ke gunung untuk bermeditasi, tapi tidak pernah lagi mendapatkan petunjuk tentang penyebab tiadanya orang tuaku. Seolah takut aku akan membalas dendam. Para musuh menghilang secara massal. Aku menyadari bahwa hanya dengan menyembunyikan kekuatanku bisa membuat musuh lengah menampakkan diri. Sebab itu, aku Bairuo akan mengamati dalam diam, membuat mereka membayar setimpal. Masing-masing dari mereka bisa saja menjadi pelaku yang membuat orang tuaku tiada. Nenek, aku tidak lupa. Kamu sudah berumur 20 tahun, prestasi belajarmu tidak bagus, kemampuanmu pun buruk. Warisan keluarga-keluarga Bai yang besar ini sudah tidak sanggup kamu tanggung? Biarlah, kamu bawa saja aset keluarga Bai sebagai mas kawin untuk memihak keluarga Su dengan cara ini, demi menjamin keutuhan keluarga Bai. Nenek mohon pertimbangkan lagi. Bairuo dia hanyalah sampah, mana mungkin pantas untuk bersanding dengan kakak Ziwan yang terhormat. Keputusan sudah bulat. Bairuo, coba lihat dirimu sendiri. Apakah ada sedikit saja tampang orang yang punya masa depan? Jika memang aku harus menikah, menurutku keempat kakak itu sudah cukup baik. Bagaimana kalau aku menikah dengan keempat kakak itu saja? Jika memang aku harus menikah, kupikir empat kakakku adalah pilihan yang bagus. Apa aku boleh menikah dengan empat kakakku? Nona muda? Kamu? Tidak boleh. Bairuo, apakah kamu masih punya akal sehat? Mereka semua itu kakakmu. Kenapa? Lagi pula, kami tidak punya hubungan darah. Apakah kamu mau setuju atau tidak? Apa kamu mau membuatku marah sampai tiada? Baiklah, aku terima pengaturanmu. Iya saja dulu. Lalu dengan caraku sendiri, aku akan membatalkan pernikahan ini. Anak itu Ziwan sangat cerdas dan rajin. Setelah dia mengelola Tianlong Hall, aturannya menjadi sangat teguh. Semua orang memanggilnya Yama. Masa depannya sangat menjanjikan. Dengan didikannya mungkin Bairuo bisa berubah. Sudahlah, semuanya bubar. Bairuo, kakak Ziwan adalah milikku, posisi pemimpin di perkumpulan Phoenix juga adalah milikku. Jika kamu tahu diri, pergilah sekarang. Kamu menginginkannya? Boleh saja. Belilah. Kamu mau berapa banyak uang? Tuliskan saja nominalnya. Menunduk. Bukan keinginanku, tapi kenapa aku refleks menuruti perkataannya? 99.900 dolar? Bairuo, kamu gila. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, jangan sok hebat. Hanya mengganggu waktu tidur siangku. Bairuo, kamu bukan cuma tidak ada apa-apanya, tapi kamu juga sampah yang membuang-buang ruang. Tembakan 3 angka. Pas sekali mengenai si pengganggu itu. Sudahlah, malas berdebat dengan orang lemah sepertimu. Lebih baik aku pergi melihat tunangan yang sudah disiapkan nenek itu. Apa dia sesuai seleraku atau tidak? Miss Bai, Ibu Suri Bai menyuruh Anda tinggal bersama tuan muda kami. Ini yang dia titipkan untuk Anda. Pikirannya benar-benar sangat jauh ke depan ya. Kamu siapa? Aku, Bairuo. Kamu adalah Suzy Yuan? Ternyata kamu ada di rumah. Omong kosong. Tentu saja aku di rumah. Cepat tutup pintunya. Baik. Aku tutup pintunya. Ah, Apa yang kamu lakukan? Maksudku, menyuruhmu keluar, baru tutup pintunya. impian bagi 1 miliar gadis. Ternyata cuma begini saja. Sudah tampangnya biasa saja. Temperamennya juga buruk sekali. Bairuo, Jangan berteriak. Aku pergi sekarang. Tidak boleh. Suzy Yuan ada di sana, aku harus berakting. Tolong. Bairuo, siapa yang menyuruhmu masuk lagi? Di luar ada 3 orang penjahat. Mereka memegang pedang yang sangat besar. Aku takut sekali. Cepat pergi dari sini. Pria ini siapa? Kalian kenal dia? Aduh, tidak kenal. Mungkin ini simpanan si nona besar sampah itu. Cari tempat untuk sembunyi. Ayo, Suzy Yuan, habisi mereka. Ayo. Sebenarnya barang ini tadinya disiapkan untuk Bairuo, untuk bersenang-senang dengannya. Tapi sekarang untukmu, rasanya akan sama saja. Kalian berani memakai racun? Akhirnya, aroma yang sangat kukenal. Sombong sekali. Bukankah kamu sangat sombong? Aku ingin lihat sesombong apa kamu sekarang.
Bairuo, bukankah kamu itu sampah? Bagaimana mungkin kamu bisa sehebat ini? Apa aku mengizinkanmu bicara? Cepat bicara. Dari mana asal semua barang ini? Baiklah kalau begitu, kalian tetap bungkam. Saat disuruh bicara, kalian tidak mau bicara, maka biar aku yang bantu menyegarkan ingatan kalian. Jangan, tolong jangan. Kami akan bicara. Racun itu hanya racun biasa. Ada banyak yang menjualnya di pasar. Oh ya, aku kurang puas dengan jawabanmu itu. Apa kalian berdua ingin tetap selamat? Jika tidak, tidak usah bicara. Biar aku langsung bertindak saja. Lalu bagaimana denganmu? Jadi, bicaranya atau tidak? Aku sungguh tidak tahu. Nona muda kedua yang menyuruh kami ke sini. Obatnya pun dia yang memberikan. Baicing, jangan-jangan yang melenyapkan orang tuaku dulu adalah keluarga paman kedua? Apa aku boleh pergi sekarang? Pergilah. Lain kali nasibmu tidak akan seberuntung ini. Hai, kita bertemu lagi ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Kamu adalah Bairuo? Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang yang tak berguna? Kapan aku pernah berpura-pura? Matamu bermasalah ya? Aku tahu kamu takut jadi incaran. Asalkan kamu setuju pada satu syarat, aku bisa membantumu merahasiakan hal ini. Coba katakan, apa syaratnya? Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Batal bertunangan? Biar ku beritahu yang sebenarnya, aku tidak suka dikekang oleh pernikahan, dan aku juga tidak menyukaimu. Orang yang kucintai hanyalah Ibu Naga, dalam hidup ini aku hanya ingin menikah dengannya. Kamu menyukai Ibu Naga? Benar sekali. Meski wajahmu lumayan cantik, ilmu bela dirimu juga lumayan, dan kamu cukup menarik, tapi kamu sama sekali tak bisa menandingi Ibu Naga. Barusan aku sudah menyelamatkan hidupmu, jadi janganlah kamu malah menyulitkanku. Aku pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Ini surat pembatalan nikahnya. Kamu, Oke. Kamu mau membatalkan pertunangan? Itu justru yang aku mau. Maka mari kita batalkan pertunangan ini. aku ini Xu Ziyuan, entah sudah berapa banyak putri kaya yang berebut ingin menikahiku, bahkan sepupumu Bai Qing, sang primadona nomor 1 di negara Hua, juga sangat setia padaku. Kamu membatalkan pertunangan semudah ini? Kamu membandingkan aku dengan Bai Qing? Melihat seleramu saja, aku sama sekali tidak berminat padamu. Kamu, Kakak, tadi aku sangat ketakutan. Ada 3 penjahat datang. Pedang yang mereka pegang, besar sekali. Untung ada Xu Ziyuan. Kalau tidak, aku sudah tiada di sini. Jangan takut. Kami sudah datang. Tuan Muda Su, saat ini banyak orang yang mengincar Nona Muda. Kami menyerahkan dia padamu, tapi kamu bahkan keselamatannya saja tidak bisa kau jamin. Membiarkan dia ketakutan seperti ini, bagaimana bisa kau menjadi suaminya yang baik? Benar sekali. Memang kakak-kakak yang terbaik. Kakak, kakiku lemas tidak bisa jalan. Nona Muda, aku akan membawamu ke rumah sakit. wanita ini genit dan pura-pura, mana mungkin pantas untukku, bahkan dia ingin aku menyentuhnya. Untung saja pertunangannya sudah batal. Setelah konferensi Longtou selesai diadakan, aku akan menemui Ibu Naga, dan menyatakan perasaanku langsung kepadanya. Janji 10 tahun telah tiba. Hari ini sesuai aturan, konferensi Longtou, pembagian wilayah kekuasaan harus ditentukan ulang, tapi keluarga Bai sekarang dipimpin oleh seorang gadis, dan dia itu sampah tidak berguna. Menurutku tidak ada, perlunya kita menunggu dia, kan? Ada benarnya juga. Putri dari keluarga Bai masih terlalu lemah. Ketua Serigala, saat putra tertuaku masih ada dulu. Jelas-jelas dia bisa menguasai 5 serikat wilayah barat ini. Tapi dia memikirkan ikatan persaudaraan. Dia rela mengalah, dan membagi keuntungan dengan semua orang. Sekarang, menunggu kami, keluarga Bai, hadir di pertemuan saja. Kalian sudah tidak sabar. Dasar orang tua, siapa yang lemah akan disingkirkan? Apa salahnya aku meremehkanmu? Di usia yang sudah setua ini, sebaiknya kau pikirkan urusan kematianmu saja. Kondisiku bukan urusanmu. Tapi darah keturunan keluarga Bai masih ada. Mana boleh kau? Dasar penjahat dari bocah serigala, menginjak-injak kami sesuka hati. Darah keturunan? Siapa? Apa yang kau maksud itu, si cucu perempuanmu yang lemah itu? Garis keturunan? Siapa? Apa maksudmu? Cucu kecilmu yang manis ini? Bairuo, buang permen karetmu sekarang. Memangnya apa kemampuan wanita ini? Aku lihat 3 orang penjahat kemarin itu, sebenarnya mereka juga keracunan. Perkumpulan Phoenix merugi selama bertahun-tahun, bahkan bisnis dasarnya saja sudah hampir tidak bisa dipertahankan. Kurasa, dermaga di jalan barat Perkumpulan Phoenix
Sudah saatnya aku yang menjadi bos di sana. Karena ketua serigala sudah bilang begitu, maka lapak di jalan timur perkumpulan Phoenix, semuanya akan menjadi milikku. Kalian ini, di hadapan Ibu Suribai, beraninya kalian bersikap tidak sopan. Bagaimanapun juga, dia bisa dianggap sebagai orang tua kita. Tapi ya, pertemanan adalah pertemanan, urusan bisnis tetaplah urusan bisnis. Keluarga kalian sudah hancur begini, kami para pemimpin besar sudah seharusnya membagi ulang kekuasaan. Kalian benar-benar keterlaluan. Ibu Suribai, semuanya didapatkan melalui perjuangan hidup dan mati. Semua orang tahu bahwa semakin gemuk dombanya, akan semakin banyak yang ingin menghabisinya, kan? Tuan muda, mereka bersaing begitu sengit. Kenapa Anda tidak bicara apa-apa? Tunggu sebentar lagi. Aku ingin melihat apa kamu benar-benar punya kemampuan. Kalian menghina kami seperti ini. Hanya karena mengira keluarga-keluarga baik kami sudah hancur dan tidak berdaya. Tapi jangan lupa, Bairuo sudah terikat janji pernikahan dengan keluarga Shu. Dia adalah calon nyonya besar bagi keluarga Shu di masa depan. Apa kalian berani meremehkannya? Su Ziyuan sang raja maut itu, setelah mengambil alih keluarga Su, memang menjadi sangat kuat. Jika memang ada keluarga Shu sebagai pendukung, berarti perkumpulan Phoenix masih punya kesempatan untuk bangkit. Ziyuan, keluarga Bai sudah hancur. Apa Anda serius masih mengakui pertunangan ini? Ini disepakati oleh para tetua kedua keluarga. Keluarga Shu sangat memegang janji. Mana mungkin dia tidak mengakuinya. Ibu Suribai. Maaf ya, mengenai aku dan Bairuo, kami sudah membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan? Kapan ini terjadi? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Bairuo, apakah itu benar? Itu benar. Pertunangannya sudah dibatalkan 2 malam yang lalu. Kamu, apakah kamu mencoba membuatku kena serangan jantung? Ziyuan, pernikahan ini sudah ditetapkan oleh tetua kedua keluarga. Kenapa kamu membatalkannya dengan begitu gegabah? Si kecil yang manis ini, setelah diputuskan, tidak akan pernah aku biarkan dia menempel lagi. Nyonya besar, aku sungguh minta maaf. Anda juga tahu sendiri, betapa buruknya cucu Anda itu, menikah dengan orang rendahan dari desa saja, dia hanya akan menjadi beban, apalagi dengan orang sehebat diriku ini. Bukankah Anda sedang menyulitkan saya? Syukurlah, surat pertunangan sudah dihancurkan, dan pertunangan pun sudah berakhir. Sekarang antara aku dan Nona Bairuo, tidak ada hubungan lagi. Adik Bairuo, perhatikan baik-baik. Sebagai kakak, hari ini aku akan mengajarimu dengan sungguh-sungguh bagaimana seharusnya kita bertindak di situasi seperti ini. Mulailah. Aku ingin melihat bagaimana cara kamu mengajariku. Kakak Ziyuan, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Sekarang, karena kamu dan Bairuo sudah membatalkan tunangan, aku bersedia menikah denganmu. Tidak perlu, Bai Qing. Orang yang ingin aku nikahi bukanlah kamu. Kakak Ziyuan, pertimbangkanlah sekali lagi. Aku akan meminta persetujuan nenek dan akan membawa seluruh harta keluarga Bai sebagai mahar pernikahanku nanti. Dalam hidupku, aku sudah menetapkan pilihan pada satu orang. Siapapun tidak akan bisa mengubahnya. Bai Jingcheng, kamu benar-benar membesarkan anak perempuan yang bodoh. Bairuo, apa hakmu menertawakanku? Paman-paman sekalian, merekalah yang melihatku tumbuh besar. Ayahku adalah wakil pemimpin perkumpulan Phoenix. Begitu aku menjadi pemegang kuasa di perkumpulan Phoenix, aku akan membagikan 70% keuntungan perkumpulan Phoenix kepada kalian semua. Bagaimana menurutmu? Bai Qing, apakah kamu sudah gila? Tindakanmu ini sama saja dengan menjerumuskan keluarga Bai ke dalam jurang kehancuran. Nenek, lihatlah Bairuo. Dia akan duduk jika tidak terpaksa berdiri, dia akan berbaring jika tidak terpaksa duduk, dan selama masih bisa bernapas dia tidak akan berpikir. Orang seperti dia, jika mengambil alih perkumpulan Phoenix, pula keluarga Bai akan hancur lebur. Kamu. Paman-paman sekalian, menurut kalian semua, bagaimana usulanku tadi? Bai Qing jangan melakukan hal bodoh. Tujuan mereka hari ini adalah untuk mencaplok perkumpulan Phoenix. Sepertinya, perkumpulan Phoenix ini isinya tidak semuanya orang bodoh ya. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Perkumpulan Phoenix hari ini ditakdirkan untuk menghilang dari dunia persilatan. Sejak didirikannya perkumpulan Phoenix, sudah melewati cobaan besar dan kecil yang tak terhitung, tapi selalu berhasil melewati bahaya dengan selamat. Semenjak putraku tiada, perkumpulan Phoenix sudah berada di ambang kehancuran. Tanya berharap kembalinya Bairuo bisa membawa perubahan, tapi tak disangka dia. Selesai sudah, semuanya sudah berakhir. Bairuo sayang, kami ini semuanya adalah sesepuhmu. Untuk pertemuan pertama kita, seharusnya kami memberimu hadiah yang besar, tapi kamu terlalu tidak berguna. Posisi pemimpin perkumpulan Phoenix itu dibangun di atas tumpukan penderitaan, itu hanya akan membahayakan nyawamu. Lebih baik kamu tanda tangan, lalu pergi baik-baik, biarlah paman-paman ini yang menjagamu. Di pertemuan pertama ini, mungkin kalian para paman tidak terlalu mengenalku. Aku ini orangnya, sangat posesif dengan milikku sendiri. Siapapun yang berani menyentuh milikku, aku akan mematahkan kakinya. Ibu Suribai, coba lihat, kalian semua sudah memanjakannya hingga tak tahu aturan. Bicara apa anak ini? Benar. Saat dia mengucapkan kata-kata itu,
Di mataku, dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Andai orang tuanya tahu, gadis kecil ini akan celaka pagi ini, dulu seharusnya jangan disembunyikan, tapi dibawa saja bersamanya. Maksudmu, tiadanya, orang tuaku ada hubungannya denganmu? Bukan sekadar ada hubungan saja. Apa kamu tidak pernah terpikir, perjalanan orang tuamu sangat rahasia, bagaimana bisa para penjahat tahu keberadaan mereka? Kamu yang menjual informasi itu? Tepat sekali, tebakanmu benar. Akulah yang menjual mereka. Dulu ada yang rela mengeluarkan 5 juta untuk membeli informasi tentang orang tuamu, 5 juta dolar di masa itu sangatlah banyak. Dasar bajingan yang berhati binatang. Dulu saat kamu diburu musuh, ayah Bairuo yang menyelamatkanmu, menganggapmu sebagai saudara, membawamu merintis karier, memberimu ladang bisnis. Beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu. Jangan salahkan aku ya. Hal-hal seperti uang, wanita, dan kekuasaan sangatlah menggoda, sangat memikat hati. Aku sungguh tidak bisa menahannya. Akan kuberitahu lagi. Demi semua itu, dalam rencana menghabisi putramu itu, mereka ikut andil banyak loh. Benar-benar keras kepala. Habisi dia. Tunggu dulu. Ziwan, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Bai boleh saja hancur, tapi biarkan Ibu Suri Bai tetap hidup. Cui. Tidak perlu kebaikan palsumu itu. Dulu jika bukan karena pasangan putra sulungku menyelamatkanku, aku pasti sudah mengikuti suamiku dan pergi selamanya. Putraku sangat berbakti. Meski sangat menderita, dia tetap mendengarkan nasihatku. Bahkan menantuku sudah menganggap dan merawatku seperti ibu kandungnya sendiri. Mereka hanya meninggalkan Bairuo sebagai satu-satunya penerus. Aku harus memastikan dia tetap aman. Nenek. Anak baik, awalnya kupikir, jika kamu bisa mencapai sesuatu, maka kamu akan mengelola perkumpulan Phoenix. Jika kamu tidak mencapainya, menikah ke dalam keluarga Su, juga bisa menjamin keselamatan hidupmu nanti. Bukankah kamu ingin hidup santai? Itu juga bisa sesuai keinginanmu. Tapi kamu malah membatalkan pertunangannya. Nah, nanti jangan keras kepala lagi seperti ini. Nenek, aku membatalkan tunangan bukan karena keras kepala, melainkan karena aku sudah sadar. Bersandar pada gunung bisa runtuh. Berharap pada orang bisa kecewa. Paling baik mengandalkan diri sendiri. Anak bodoh, seberapa besar kemampuanmu? Apa nenek tidak tahu? Nanti tanpa ada keluarga bayi yang menjadi pendukungmu, kamu tidak boleh keras kepala lagi seperti sekarang. Cepat lari lewat pintu belakang. Nenek akan menahan mereka sebentar. Blokir pintu belakang. Jika ada satu yang lolos, aku akan menghabisi kalian. Lindungi nona muda sampai mati? Lindungi nona muda sampai mati? Aku tidak punya hubungan darah dengan kalian. Juga tidak punya hubungan kedekatan. Kenapa kalian begitu melindungiku? Pasangan ketua-tua Bayang memungutku dari tumpukan sampah. Pasangan ketua-tua Bai lah yang menyelamatkanku dari rumah jagal. Dulu pasangan ketua-tua Bai yang memungutku tepat di samping jasad ibuku. Dulu pasangan ketua-tua Bai yang menggendongku keluar dari kebakaran. Kita semua boleh tiada hari ini. Tapi Bairuo harus tetap hidup. Hari ini kalian semua akan kuhabisi. Perkumpulan Phoenix pasti akan musnah. Ingin memusnahkan perkumpulan Phoenixku? Apa kalian sudah minta pendapatku? Hei, kamu itu sampah. Buat apa aku perlu minta pendapatmu? Bairuo, dalam keadaan begini, kamu masih saja sok hebat. Lebih baik turuti kata nenekmu. Segala lari dari sini. Akulah yang terkuat saat ini. Bagaimana mungkin aku hanya sok hebat? Selama ada aku, keluarga bayi tidak akan jatuh. Itu kata-kataku. Gadis kecil, kamu berhasil menarik perhatianku. Aku ingin melihat seberapa besar kekacauan yang bisa kamu buat. Ibu, Hiduplah dengan baik. Ibu bangunlah ibu. Maka aku akan memperlihatkannya padamu. Baiklah. Waktu perburuan resmi dimulai. Masih mau bermain waktu berburu? Gadis kecil, waktumu sudah tiba. Ali, Saya di sini. Baozi dikalahkan oleh perkumpulan Phoenix. Sekarang dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak sama sekali. Aku perintahkan kamu untuk membasmi perkumpulan Phoenix dan balas dendam untuk Baozi. Siap. Dalam 3 detik, aku akan membuat wanita ini hancur berantakan. Alie, si penembak gitu, Alie. Nona muda, cepat mundur. Dia adalah penembak jitu nomor 1 di distrik barat. Mundur. Aku ingin tahu kemana kalian bisa lari. Orang terakhir yang sombong di hadapanku sudah bertekuk lutut. Bagaimana bisa? Kenapa bisa begini? Ketua Serigala, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Apa senjatanya yang lebih cepat? Atau seranganku yang lebih cepat? Bagaimana mungkin kamu bisa sekuat ini? Oh, Baozi hari itu pulang dan bilang dia tidak sempat melihat siapa yang membuatnya terpental. Jangan-jangan orang itu adalah kamu? Tidak terlihat jelas, ya. Kalau begitu aku akan menunjukkannya sekali lagi, perhatikan baik-baik.
Pertama consuming, kumpulkan energi menjadi satu gumpalan, lalu remas sedikit lagi. Bentuk energi itu menjadi peluru. Setelah itu, posisi jari menjadi siap melontar, lalu apa lagi? Tembakan. Kamu, bagaimana mungkin? Para hadirin paman, kakak, dan adik semua, apa kalian melihatnya dengan jelas? Hari itu, seperti inilah caraku membuat Bauzi terpental jauh. Bagaimana, hebat bukan? Kamu? Sungguh, sama persis dengan waktu itu. Ternyata orang yang menghajar macan tutul itu hari itu adalah Nona Muda. Nona Muda bukan orang yang tak berguna, baguslah. Tak disangka Nona Muda menyembunyikan kemampuannya. Ya. Nona Muda menyembunyikan kehebatannya, sangat hebat. Nah, sudah. Tuan muda, Bairuo ini baru 2 hari membatalkan pertunangan denganmu, sudah bermesraan dengan begitu banyak pria, seperti apa jadinya? Untung saja kamu sudah memutuskan hubungan dengannya. Diam kamu. Seberapa hebatkah dia sebenarnya? Kenapa setiap kali aku bertemu dengannya, selalu saja dibuat terkejut olehnya? Nona Muda kita akhirnya sudah kembali setelah selesai belajar. Tidak hanya memiliki kemampuan hebat, tapi juga tahu cara menggunakan otak dan menyembunyikan bakat. Dia benar-benar luar biasa. Mulai hari ini, kumpulan Phoenix kita akan semakin kuat, tidak perlu lagi merendah di hadapan kalian. Sudah kuduga. Aku sudah tahu. Bairuo sudah lama mengurung diri untuk berlatih di gunung. Bagaimana mungkin dia tidak berguna? Nenek, akhirnya bisa tenang sekarang. Nona Muda sangat perkasa. Nona Muda sungguh gagah. Bairuo, cucuku sayang. Kelak aku serahkan perkumpulan Phoenix kepadamu. Nenek, saya datang ke sini hari ini hanya untuk 3 hal. 3 hal apa itu? Pertama, menyingkirkan pengkhianat dan membenahi martabat keluarga. Kedua, aku akan menjadi bos dari konferensi Longtou ini, biar kalian tahu siapa yang berkuasa di sini, supaya kalian tidak lupa cara menyapa tuanmu. Ketiga, ungkap kebenaran di balik tiadanya orang tuaku dulu, dan temukan pelakunya. Diam kau, Bairuo. Jangan bersikap sombong. Kamu itu cuma menghajar seorang pesuruh saja. Sudah berani menentukan 3 poin itu di sini. Kamu juga ingin jadi bos di konferensi Longtou? Kamu terlalu meremehkan para ketua asosiasi. Ya, kamu pikir di zaman sekarang, segalanya selesai hanya karena kamu bisa menembak. Biar ku tahu kasih, di dunia ini, kekuasaan adalah segalanya. Berlututlah sekarang dan minta maaf. Mungkin masih ada kesempatan bagimu untuk tetap hidup. Kesempatan? Biasanya akulah yang memberi kesempatan kepada orang lain. Paham? Bairuo, sudah cukup kamu selalu merendahkanku, tapi kamu bahkan berani meremehkan para tetua di sini. Benar-benar tidak tahu diri. Awalnya, saya mengira gadis ini hanyalah gadis kecil yang manis. Tadi aku tidak memandang penting dia, tapi sepertinya dia punya sedikit kemampuan. Jika harus tiada seperti itu, sayang sekali. Bagaimana kalau ku beri sejumlah uang supaya kamu segera pergi? Gimana menurutmu? Jangan bercanda. Dia melukaiku, melukai Bauzi juga, dan berani menghina ketua serigala. Aku ingin dia segera dihabisi. Ingin aku tiada? Bukannya aku merendahkan kalian semua di sini, tapi siapa yang punya nyali itu? Apa itu kamu? Kamu si pecundang yang kalah dari pistolku? Cih, aku memang belum bisa. Tapi ada ketua serigala, juga para bos lainnya di sini. Jika kami bekerja sama, kami pasti bisa menghabisi dirimu. Ali, aku akan membalaskan dendammu. Sekarang pergilah. Baik. Anjing tidak berguna tidak pantas mendapatkan apapun dariku. Keponakanku, tersayang, anak buah paman ada lagi yang sudah tiada, dan ini semua adalah kesalahanmu. Tidak apa-apa, Kak Serigala. Aku akan segera mengirimmu untuk menyusulnya. Keponakanku tersayang, paman cukup mengagumimu, karena kamu punya sedikit keberanian. Tapi jika ingin menjadi pemimpin konferensi Longtou, kamu sama sekali tidak layak. Paman sarankan kamu segera pergi dari sini, sebelum kami yang turun tangan. Kalian tidak mengerti kemampuanku, jadi aku tidak menyalahkanmu. Aku orangnya mudah marah dan benci membuat orang tiada, tapi lucunya, justru itulah keahlian utamaku. Jadi, aku akan bertanya, untuk terakhir kalinya, mengenai masalah hari ini. Bagaimana kamu akan memberi pertanggungjawaban kepada keluarga bayi milikku? Kamu meminta kami memberikan penjelasan kepada orang sepertimu yang sebatang kara? Apa kamu tidak punya mata? Atau tidak punya otak? Apa kamu tidak bisa melihat situasinya? Ketua Serigala, jangan buang-buang waktu dengannya lagi. Langsung saja habisi dia, biar aku yang menjadi pewarisnya. Bairuo, beraninya kamu memukulku? Kenapa kalau aku memukulmu? Tadi kamu berlagak di depanku, tapi akhirnya malah mempermalukan diri sendiri. Tidakkah kamu pantas dipukul? Bairuo, paman melihatmu punya sedikit kemampuan. Aku ingin memberimu kesempatan untuk mengikutiku, makanya aku membiarkanmu bernapas beberapa menit lagi. Jika tidak, kamu pasti sudah tiada sejak tadi.
Wah, satu pukulan ini. Ternyata hanya sekuat ini ya. Tidak menyangka sudah menjadi ketua, tapi kemampuannya hanya segini. Dan yang lebih tak disangka lagi, sampah sepertimu masih ada 3 orang lagi. Bairuo, apa yang kau bicarakan? Aku bilang sampah seperti kalian, ada 3 orang. Memangnya kenapa? Marah ya? Marah? Kalau begitu, ayo lawan aku. Ada apa? Apa kamu marah? Kamu marah? Kalau begitu ayo lawan aku. Tiga ketua, jangan segan padanya. Habisi saja dia sekarang. Beraninya kamu memukulku lagi? Bagus. Sekarang akan kurekam dengan ponselku, biar kau tahu rasa. Nanti rekaman ini akan kutaruh di acaramu, dan diputar berulang-ulang. Lebih baik aku selamatkan nyawa gadis ini. Jika tidak, dia pasti akan berakhir di sini. Gadis kecil, sekarang juga aku akan membuatmu menyusul orang tuamu. Tunggu dulu. Ziyuan, apa kamu mau memohon untuknya? Bairuo, Ketua Xiong sendirian sanggup melawan 100 prajurit dan menghabisi mereka semua. Ketua Serigala sanggup melawan 3 buaya sendirian, tanpa terluka sedikitpun. Meskipun Ketua Shi tidak pernah bertarung di depan umum, tapi semua orang yang berniat mencelakainya, keesokan harinya ditemukan tak berdaya di gerbang kota. Kekuatan gabungan mereka bertiga, sangat mengerikan hingga tak sanggup kau bayangkan. Jika kau melawan mereka, pasti tidak akan selamat. Lebih baik kau mengalah saja, aku akan mencoba membantumu bicara dengan mereka. Shu Ziyuan, selalu ada langit di atas langit, dan selalu ada orang hebat di antara orang-orang hebat. Apa kamu belum pernah mendengarnya? Apa aku terlihat seperti orang yang akan menyerah? Terlebih lagi, mereka sudah mencelakai orang tuaku, aku pasti akan membuat perhitungan yang setimpal. Bairuo, janganlah bersikap keras kepala hari ini. Apa yang dikatakan Su Ziyuan itu benar? Mereka bertiga itu sungguh mengerikan. Pembalasan dendam tidak harus dilakukan hari ini, 10 tahun pun belum terlambat. Janganlah kau memaksakan diri. Tenang saja, Nenek. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kami percaya pada Nona Muda. Bairuo, jika kau terus bersikeras seperti ini, aku pun tidak bisa membantumu. Bairuo, jika kamu terus keras kepala seperti ini, aku juga tidak akan bisa menolongmu. Kamu tidak tahu seberapa kuatnya aku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi bagaimana denganmu? Bisa tidak diam saja? Kamu? Kakak Ziyuan, karena dia tidak menghargai niat baikmu, maka jangan memedulikannya lagi. Benar sekali, Ziyuan. Kalian berdua dan Bairuo sudah membatalkan pertunangan, buat apa masih mengurusinya? Padahal gadis Baicing ini, selain penurut dan bijaksana, juga sangat mencintaimu, mengapa tidak kau pertimbangkan untuk menikahinya saja? Aku sudah memiliki tambatan hati, dia adalah Ibu Naga. Dia bagaikan rembulan di atas langit, tujuan hidup yang kucari selama ini. Ibu Naga sama sekali tidak akan melirikmu. Entah Ibu Naga menyukaiku atau tidak, itu bukan urusanmu, jangan banyak bicara. Bairuo, karena kamu tidak bisa dinasihati, maka aku tidak akan menghalangimu lagi. Keponakanku tersayang, kamu sendirilah yang memilih jalan buntu ini. Saat kamu tiada nanti dan bertemu orang tuamu, tolong sampaikan salam dari Paman Lang kepada mereka. Kalian semua ini menghabisi orang tuaku dan merebut keluarga Bai milikku. Semua dendam lama dan baru harus dibayar lunas dengan hukuman setimpal. Ayo, mari kita selesaikan hari ini. Hari ini juga aku akan menghabisi kalian. Karena kamu sangat ingin menyerahkan nyawa, maka jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Saudara-saudaraku, ayo lakukan sekarang, serang dia. Mengalahkan 3 buaya raksasa sendirian, menaklukkan ratusan orang, hanya segini kemampuanmu. Bagaimana bisa kamu begitu kuat? Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kekuatanmu sedahsyat ini? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah, aku sudah memperingatkan kalian, jangan cari masalah denganku, tapi kalian tidak mau dengar. Mana mungkin? Bahkan gabungan 3 inkarnasi sekalipun, bukanlah tandingannya. Di dunia ini, orang sehebat ini, seharusnya hanyalah Ibu Naga. Bairuo, mana mungkin itu dia? Apa jangan-jangan dia adalah Ibu Naga? Aku beritahu kalian, hari ini apapun yang terjadi, sudah saatnya aku membuat perhitungan dengan kalian. Mari buat perhitungan. Dulu kalian mengkhianati orang tuaku, hingga membuat mereka begitu menderita. Sekarang, katakan siapa orang di balik semua ini, beritahu aku, maka aku akan membuat akhir kalian tidak menyakitkan. Bairuo, kamu masih ingin mencari dalang di baliknya?
Jika aku mengatakannya, kamu pasti akan ketakutan setengah mati. Dia adalah mimpi buruk sepanjang hidupmu. Kehebatannya, kamu tidak tahu betapa mengerikannya dia. Seberapa hebat dia? Coba katakan, biar aku dengar. Aku tidak bisa menyebutkan namanya, tapi aku selamanya adalah orang paling setia baginya. Jika kamu berani menghabisiku, dia pasti akan membalaskan dendamku dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Benarkah? Tentu saja benar. Bagaimana? Takut kan? Kamu pasti takut. Kalau takut, maka berikan kami. Seumur hidupku, aku paling benci diancam. Dalang di balik layar yang kalian bicarakan itu, jika dia berani datang, aku punya 10.000 cara untuk membuatnya segera tiada. Bairuo, tolong lepaskan kami. Ayahmu benar-benar bukan kami yang menghabisinya, benar-benar bukan kami pelakunya. Terus kenapa? Dia tiada karena kalian khianati. Jika kalian memilih untuk bungkam, maka nasib kalian akan sama seperti nasib ketua serigala bicara. Siapa yang mencelakai orang tuaku? Aku tidak bisa mengatakannya, dia adalah monster. Kamu takut pada monster? Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu orang yang jauh lebih mengerikan dari monster. Hari ini, katakan siapa dalang di balik semua ini, atau buat perhitungan di depan altar ini. Aku berikan kamu hitungan sampai 3. 3. Jangan. Aku tidak bisa mengatakannya. Tetap tidak mau bicara, ya? 2, 1. Aku bicara. Sebenarnya kami tidak pernah bertemu orang ini, hanya saja setiap bulan kami harus mengirim 90% keuntungan ke sebuah rekening. Informasi tentang rekening itu ada di dalam brankasku, kata sandinya adalah 000000. Kamu bisa menggunakan informasi itu untuk melacaknya. Ampuni aku, biarkan aku tetap hidup. Mengampunimu? Dulu saat kamu mengkhianati orang tuaku, pernahkah kamu berpikir untuk mengampuni mereka? Terimalah pembalasanku. Kakak, periksa rekening itu, cari tahu jejaknya perlahan. Kita pasti bisa menemukan orang di balik ini semua. Baik. Bairuo hebat sekali. Apakah dia benar-benar ibu naga? Ah, begini. Di punggung ibu naga, ada tato naga. Cukup mengintip punggungnya saja, jawabannya akan terjawab. Berlutut. Ayah memukulku. Kamu memukulku. Dasar anak tidak berguna. Memukulmu saja masih terlalu ringan. Bu. Saya sudah membesarkan putri pembangkang seperti ini. Ibu bebas menghukumnya sesuai keinginan ibu. Jangan pikirkan perasaanku. Mulai hari ini, lepaskan semua jabatan Baiqing di keluarga Bai. Biarkan dia pergi ke ruang leluhur untuk merenungi kesalahannya. Tanpa perintah dariku, siapapun dilarang mengeluarkannya. Tidak, aku tidak mau pergi ke sana. Nenek, aku tahu aku salah. Ayah, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ayah, tolong bantu aku. Selamatkan aku, tolong, ayah. Bantu aku, ayah. Tolonglah aku, ayah. Sekarang bisa dipastikan, nenek dan 4 kakakku bukan orang jahat. Baiqing itu jahat dan bodoh. Tapi paman kedua ini, dialah tersangka utamanya. Ada kemungkinan besar dia sedang bersandiwara denganku. Kalau Ruo memang sehebat itu, sampai membuat 3 ketua itu berlutut, kenapa di hari kedatanganmu, kamu malah berpura-pura menjadi pecundang? Aku hanya ingin melihat orang-orang di sekitarku, apakah mereka itu kawan atau lawan. Lagi pula pelaku yang membuat orang tuaku tiada, sampai sekarang belum ditemukan, aku harus menemukan mereka untuk buat perhitungan. Sorot mata Bairuo ini, seperti sudah menghabisi ratusan nyawa. Padahal dia hanya berlatih di gunung selama beberapa tahun. Bagaimana bisa dia menjadi sekuat ini? Ibu Suribai, Nona Muda, dan Tuan Ketua Tua Shu memohon bertemu di depan pintu. Persilakan mereka masuk. Ibu Suribai. Oh, astaga, Nyonya Ibu Suribai. Saya datang untuk memohon maaf. Ketua Tua Shu, apa maksud perkataanmu itu? Duh, saya juga baru mengetahuinya sekarang. Si pembangkang Ziyuan ini diam-diam membatalkan pertunangan dengan Bairuo. Aduh, ini membuatku sangat marah. Itulah sebabnya saya langsung membawanya ke sini. Anak nakal, cepat lakukan sekarang. Segera minta maaf pada Ruo. Nona Bai, mengenai pembatalan pertunangan itu, aku sudah ceroboh. Tolong dimaafkan. Kamu bukan hanya ceroboh, tapi kamu juga tinggi hati, dan sangat sok tahu. Kamu bukan hanya sembrono, tapi kamu juga sombong, angkuh, dan merasa paling benar.
Bairuo, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan, Xu Ziyuan. Pernikahan kita ini telah diputuskan oleh orang tua kita sejak lama. Meski aku tidak tertarik padamu, tapi aku tahu harus menunjukkan rasa hormat, mengundang para sesepuh, mempertemukan kedua belah keluarga untuk merundingkan pembatalan pertunangan ini. Tapi kamu malah, tak ada pemberitahuan sedikit pun, langsung memberiku surat pembatalan, memutuskan hubungan kita sepihak. Itu artinya kamu yang merendahkan aku, keluarga Bai, dan sekarang, dengan alasan konyol, kamu memintaku untuk memaafkanmu, begitu besarnya nyalimu. Kenapa saat dia mengatakan hal itu, seharusnya aku sangat marah? Tapi tanpa sadar aku justru merasa tertekan oleh karismanya yang begitu berwibawa. Dia tidak mungkinkah dia benar-benar ibu naga yang sangat aku kagumi? Ini benar-benar Ruo. Sangat mirip. Kamu sangat mirip dengan ibumu. Bahkan caramu berbicara pun persis sama dengannya. Ah? Begitukah Paman Shu? Anda mengenal ibuku dengan baik? Ngomong-ngomong, pria tua ini juga merupakan salah satu tersangka pelakunya. Tentu saja sangat kenal. Dulu aku adalah pengagum nomor 1 ibumu. Tapi sayangnya, ibumu tidak mau menikah denganku. Karena itulah, aku memohon dengan sangat keras sampai akhirnya dia setuju menjodohkan anak-anak kami sejak kecil. Hahaha. Jadi karena itulah, pernikahan ini sudah sangat sulit kudapatkan. Jadi tidak boleh dibatalkan. Ketua Tua Su, kamu anggap siapa Ruo-Ruo bagi kami? Apa kamu pikir pernikahan ini bisa dibatalkan sesukamu? Jika tidak batal, ya tidak batal. Aduh, Ibu Suribai. Perkataanmu terlalu keras. Itu terlalu keras. Ruo, coba lihat ini. Tusuk konde ini adalah peninggalan ibumu. Saya mengeluarkan banyak uang untuk menebusnya kembali. Anggap saja ini sebagai bentuk permintaan maaf atas nama Ziyuan. Hari ini, saya sudah mendengar kejadian di pertemuan naga. Penampilanmu sangat bagus. Kamu tidak mempermalukan orang tuamu. Tapi justru karena itulah, kamu semakin membutuhkan dukungan kuat untuk melindungimu. Saya, keluarga Su, bersedia berbesanan dengan keluarga Bai untuk maju dan mundur bersama. Saya harap Ibu Suribai dan Ruo bisa memberikan satu kesempatan lagi untuk Ziyuan. Mustahil. Aku tidak tertarik padamu. Bairuo, kamu benar-benar... Aduh, tutup mulutmu. Keponakan Bairuo sayang, asalkan hari ini kamu setuju. Untuk pernikahan ini, seluruh aset milik keluarga Shu, 30%-nya akan diberikan kepadamu. Menantu keluarga Shu hanya bisa berpisah karena maut. Tidak ada yang namanya perceraian. Bagaimana? 30% dari industri keluarga Shu. Aduh, itu setara dengan puluhan miliar dolar. Anak nakal, apa yang kau lakukan melamun di sana? Bicaralah. Jika hari ini Ruo tidak setuju, biarpun kamu harus menangis atau berlutut, kamu harus memohon padanya agar berubah pikiran. Kamu mengerti? Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk tetap berada di sisi Bairuo, untuk memastikan apakah di punggungnya ada tato berbentuk naga. Bairuo, Ya, aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Aduh, Ruo, jangan marah lagi. Jangan marah lagi ya. Aku berjanji kepadamu, jika kedepannya dia berani merundungmu lagi, aku orang pertama yang akan menghabisinya. Ruo, bagaimana kalau kamu beri satu kesempatan lagi untuk Ziyuan? Pernikahan ini memang sebuah perjodohan yang sangat berharga. berdasarkan informasi dari Ketua Serigala, dalang yang mencelakai orang tuaku memiliki kekuatan yang tidak biasa. Mengapa ketiga ketua lainnya bisa disuap, sedangkan di sini tidak ada pergerakan sama sekali? Keluarga Shu pasti tidak semudah terlihat netral seperti di permukaannya saja. Aku tidak boleh memutus hubungan sepenuhnya dengan mereka. Baiklah, kalau begitu akan aku pertimbangkan. Aduh, Ruo, lihatlah dirimu lihat. Kamu telah menjaga dirimu dengan sangat baik, orang tuamu pasti akan merasa senang. Benar, selama aku hidup dengan baik, maka ini saatnya giliran beberapa orang yang merasa tidak senang. Benar bukan? Ki. Nyonya Dragon Mama saya di sini. Aku memintamu untuk mengikuti akun itu, untuk menyelidiki dalang di balik semua ini. Bagaimana perkembangannya? Nyonya Dragon Mama, aku mendapati bahwa setiap bulan, ternyata bukan hanya 3 ketua yang mentransfer uang ke akun tersebut. Beberapa pemimpin cabang perkumpulan Phoenix, semuanya mengirimkan uang dalam jumlah besar kepadanya. Jumlah penerimaan setiap bulan mencapai hingga ratusan juta dolar, namun aliran dananya masih belum bisa dilacak dengan jelas. Orang itu sangat berhati-hati. Benarkah? Ratusan juta dolar setiap bulan? Jika sekarang aku memutus rantai pasokan 3 orang itu, yaitu Ketua Serigala, Ketua She, dan Ketua Siong secara bertahap, pasti akan membuat sosok jahat di baliknya menjadi sangat marah. Menurutmu, jika aku juga memutus semua sumber uangnya, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti tidak akan tahan dan segera menampakkan diri. Awasi terus, Bai Jingcheng dan Ketua Tua Su, jika ada pergerakan mencurigakan. Segera lapor kepadaku. Baik. Masuklah. Nona muda, aku dengar dari Ibu Suribai kalau kamu kurang selera makan malam tadi. Kami memasakkan sesuatu yang lezat untukmu. Bagus sekali. Kebetulan sekali aku sedang lapar.
Nona muda, aku dengar kamu akan tetap menikah dengan Su Ziyuan, ya? Menurutmu apakah aku akan menikahinya? Aku rasa Su Ziyuan tidak pantas untuk nona muda. Aku pun merasa begitu. Aku merasa 4 kakak laki-laki saja sudah cukup. Bisa bermain mahjong bersama. Dan sekadar mengobrol pun sangat menyenangkan. Nona muda, jika kamu mau, kami akan menemanimu selamanya. Ya, itu terdengar sangat hebat. Keempat kakakku tampan. Dan punya otot perut yang bagus. Aku sungguh penasaran. Dulu saat ayah dan ibu menjodohkanku sejak kecil, kenapa bukan kalian yang dipilih? Aduh, nona muda kamu bercanda lagi dengan kami. Nona muda, apakah kamu lelah hari ini? Mari aku pijat bahumu. Nona muda, atau perlukah kami menari untukmu? Haha. Hahaha. Bairuo, apakah kamu sadar dengan apa yang sedang kamu lakukan? Bairuo, apa kamu sadar dengan apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu mengikutiku lagi? Aku ini tunanganmu. Apa aku tidak boleh datang ke sini? Maksudku, aku hanya mempertimbangkannya saja. Paham? Kamu bukan siapa-siapa bagiku. Karena kamu bilang masih mempertimbangkannya, itu artinya kita masih punya kesempatan. Sebelum pertunangan ini benar-benar dibatalkan, aku akan tetap menganggapmu sebagai tunanganku. Sikapnya itu, kenapa tiba-tiba berubah? Begitu cepat? Dia juga tidak terlihat seperti orang yang akan patuh pada ayahnya. Kenapa kalian semua melihatku? Nenek bilang, dia memintaku untuk tidur di sini malam ini. Ini sudah larut. Kalian semua silakan keluar. Bairuo, kamu tidak perlu menggunakan mereka untuk memancing emosiku. Di dalam hatimu ada aku tahu itu. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang aku pikirkan? Hari pertama kita bertemu, bukankah kamu membawakan kotak permen dan datang ke kamarku? Kenapa kamu tertawa? Lalu bagaimana denganmu? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku? Bagaimana ini? Otakku benar-benar buntu. Kamu gugup. Detak jantungmu sangat cepat. Bahkan bisa terdengar sampai balik pakaianmu. Oh, jangan-jangan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama denganku? Mana mungkin? Aku sudah punya orang yang kusukai, dan itu adalah Ibu Naga. Ada apa denganku tadi? Kenapa saat menatap matanya, aku merasa dia sangat tidak asing, seolah-olah dia adalah Ibu Naga sendiri. Aku sia-sia melewatkan kesempatan untuk melihat punggungnya. Jika menyukai seseorang maka kamu harus setia. Kotak permen merah muda hari itu dibelikan oleh nenek. Aku sama sekali tidak berniat menikahimu. Aku benar-benar tidak berniat. Kenapa? Apa karena aku tidak peduli padamu, maka kamu merasa kecewa? Tidak juga. Seluruh perasaanku sudah kuberikan untuk Ibu Naga. Dia sangat mempesona. Aku berusaha keras menjadi kuat hanya untuk menjadi layak baginya. Demi dia, aku rela mengorbankan segalanya. Kamu sangat menyukai Ibu Naga. Apa kamu pernah bertemu dengannya? Tentu saja. Hari itu dia berdiri di bawah sinar matahari, rambutnya berkilau, seperti dilapisi cahaya kemasan. Dia terlihat seperti dewi yang keluar dari lukisan. Meskipun dia memakai cadar, tapi saat dia mengulurkan tangannya untuk membalut lukaku, aku langsung tahu bahwa seumur hidupku, selain dirinya, aku tidak mungkin menyukai orang lain lagi. Saat aku biasanya diam-diam turun gunung, aku memang sering membantu orang dengan tulus. Tidak menyangka kalau salah satu dari mereka adalah dia. Duh, benar-benar nasib buruk. Bairuo, meski kamu sangat hebat, dan aku mengagumimu, tapi kita hanya mungkin menjadi teman, tidak mungkin bisa menjadi sepasang kekasih. Sudah semakin larut. Malam ini aku tidur di sofa, dan kamu tidur di atas ranjang. Tenang saja, aku tidak akan mencari kesempatan darimu. Baiklah. Kamu ternyata orang yang cukup menarik. Bos, Bairuo. Kami sudah menemukan akun yang menanyakan dana kepada kami. Dia mengikuti jejak tersebut dan menyelidiki banyak hal. Bela dirinya sangat hebat, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Sebelumnya, aku terlalu ceroboh. Kira-kira dengan mengandalkan beberapa orang tidak berguna, aku bisa membereskannya. Minta para tetua aula untuk bersiap. Aku yakin mereka akan segera menemui Bairuo. Siapapun yang bisa membuat Bairuo benar-benar lenyap, dialah yang akan menjadi ketua perkumpulan Phoenix berikutnya. Aku tidak percaya, gadis liar tanpa uang dan kekuasaan sepertinya bisa membuat kekacauan besar. Baik. Apakah dia sebenarnya Ibu Naga? Aku hanya perlu melihat punggungnya untuk tahu kebenarannya. Aku tidak melakukannya. Aku hanya... Kamu bilang tidak? Kemarin kamu bilang hanya teman biasa. Tapi hari ini berani main tangan kepadaku? Dasar berengsek. Jangan berteriak. Iya. Dasar berengsek. Jangan berteriak. Dengarkan penjelasanku. Aku hanya ingin... Nona muda, ada apa? Kamu tidak apa-apa. Su Ziyuan, apa kamu menindas nona muda? Mana mungkin aku menindasnya? Aku hanya... Bairuo, kamu sengaja melakukannya? Su Ziyuan, pertunanganmu dengan nona muda belum dipastikan.
Jangan harap bisa bersikap kurang ajar padanya. Pergi. Keluarga Bai tidak menyambutmu, pergi. Bai Ruo, dasar wanita kejam. Heh, Su Ziyuan ingin mencoba menguji identitasku? Kamu masih terlalu naif. Nona muda, jika sudah bangun, segera berdandanlah. Hari ini kita akan menemui para ketua divisi, kan? Ketua asosiasi saja sudah pernah kutemui. Apalagi cuma beberapa ketua divisi. Kenapa harus begitu khawatir? Ini berbeda, para ketua divisi ini semuanya adalah tokoh kunci di tiap divisi, mereka sangat berpengaruh di mata orang-orang. Tanpa pengakuan mereka, posisimu sebagai juru bicara tidak akan stabil. Aduh, tidak perlu khawatir. Hanya ketua divisi kecil. Itu mudah sekali. Kakak, jika kamu tahu orang-orang ini sudah mengkhianati perkumpulan Phoenix sejak lama, kamu pasti akan menyesal tidak menghabisi mereka lebih awal. Nona muda ini bukan main-main. Begini saja, nanti, jika ada yang tidak kamu mengerti, berpura-puralah pingsan. Lalu aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku sudah menyuap dokter, nanti dia akan bilang kamu sakit parah, dan tidak bisa menemui orang luar untuk sementara. Divisi yang akan kita datangi sekarang adalah Aula Si Cheng, ketua divisinya adalah Kui Dashan. Dia terkenal memiliki kekuatan luar biasa, pernah menghancurkan batu granit hanya dengan satu tamparan, dia punya 300 murid, dan sangat mementingkan aturan, dia sangat meremehkan generasi muda, terutama wanita. Nona muda, kamu harus sangat berhati-hati menghadapinya. Pria, aku ingin tahu, apa tinjunya yang lebih keras? Atau hak sepatuku yang lebih keras? Kui Dashan, Nona muda telah tiba. Cepat beri hormat. Dia itu nona muda bagimu, tapi bukan bagiku. Aku, Kui Dashan, tidak mungkin mau mengikuti seorang gadis kecil ingusan yang belum berpengalaman. Kurang ajar? Apa kamu sudah tidak peduli lagi dengan aturan geng? Aturan geng? Aturan geng menyatakan bahwa pemimpin harus diakui oleh 3 balai, dan didorong oleh 7 balai. Gadis kurus dan lemah seperti ini, hanya karena menang melawan beberapa ketua, sudah mau aku tunduk? Bermimpilah. Kui Dashan, lalu menurutmu, apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa benar-benar patuh padaku? Sederhana saja. Batu besar Ling Chuan ini, jika kamu bisa menghancurkannya dengan satu telapak tangan, aku akan tunduk padamu. Cuma ini? Benar. Besar juga nyalimu. Batu basal ini, bahkan murid terkuat di bawah naunganku saja ketika mencoba menghancurkannya dengan kapak, hanya bisa meninggalkan bekas tipis saja. Jika kamu bisa menghancurkannya dengan satu tangan, aku, Kui Dashan, akan berlutut dan bersujud padamu. Sejak saat itu hanya akan setia mengikutimu. Baik. Nona muda, jangan ceroboh. Ling Chuan ini adalah batu basal, kekerasannya tidak tertandingi. Kui Dashan jelas sedang mempersulitmu. Kamu menunjukkannya dengan batu. Aku akan menghancurkan batu itu dengan sumpit. Siapa yang lebih hebat? Mulai sekarang, kami hanya akan setia mengikuti nona muda. Mulai sekarang, kami hanya akan setia mengikuti Nona muda. Mulai sekarang, aturan Aula Si Cheng aku yang tentukan. Segala transaksi keuangan juga harus melalui tanganku. Jika ada yang ingin memakai uang sepeser pun, semuanya butuh tanda tangan pribadiku. Baik. Kakak? Saya di sini. Selanjutnya. Jurus yang dia gunakan tadi seperti pernah kulihat. Rasanya sangat familiar. Sekarang markas yang akan kita tuju adalah Aula Nancheng. Ketua Kingnya ahli menggunakan pedang ganda, dan sepanjang hidupnya belum pernah terkalahkan. Dia sangat menjunjung tinggi kekuatan, tapi dia sangat mengutamakan kesetiaan dan kebenaran. Jika dia melihat kemampuan yang sesungguhnya, dia pasti tidak akan menarik ucapannya. Saya hanya patuh dan mengikuti perintah nona muda. Laporan keuangan Aula Nancheng. Mulai hari ini, akan aku periksa sendiri secara langsung. Sebenarnya siapa dia? Bagaimana bisa dia begitu hebat? Sekarang markas yang akan kita tuju adalah Aula Beishan. Ketua Lei Zhenzi, dikenal karena ketangguhannya. Dia dijuluki Dewa Judi dengan 1000 wajah. Kemenangan penuh, 18 poin. Nona muda, kamu tidak akan bisa melempar dadu lebih tinggi dari 18 poin ini, kan? Kalau begitu, lihatlah ini. 63 poin, apakah itu lebih besar darimu? Kamu mengaku kalah? Aku mengaku kalah. Hanya nona muda yang aku patuhi.
Aku bersumpah setia pada Nona Muda. Apa menurutmu jurus dan gerakannya terasa sangat mirip dengan seseorang? Siapa maksudmu? Nona Muda, kamu benar-benar sangat hebat. Ternyata tidak sampai 2 jam, kamu sudah menaklukkan 3 wilayah dan membuat para pemimpin mengakui keunggulanmu. Sekarang hanya tersisa wilayah terakhir, yaitu Jui Hall di barat kota. Pemimpinnya sangat antisosial. Dia adalah orang bawahan Tuan Muda kedua. Bai Jingcheng. Aku tidak takut. Kadang urusan dengan petinggi itu mudah, namun pengawal mereka yang menyulitkan. Nona Muda intinya berhati-hatilah. Para saudara semuanya, Nona Muda telah tiba. Jadi ini, yang namanya Nona Muda? Dengar-dengar Nona Muda menghajar habis pemimpin wilayah serigala, harimau, dan singa, bahkan merebut 3 wilayah sekaligus. Apakah Nona Muda sehebat itu? Mana mungkin berita itu palsu? Hebat sih hebat. Tapi mengurus organisasi ini tidak cukup jika hanya bermodal pandai bertarung. Hebat sih hebat. Tapi mengelola bisnis tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan bertarung saja. Leng Wuhen, apa maksudmu? Apakah kamu meragukan kemampuan Nona Muda? Selama ini, selalu Tuan Muda kedua yang mengelola kami, segala urusan selalu diselesaikan oleh Tuan Muda kedua. Sekarang tiba-tiba Nona Muda datang. Apakah dia bisa membawa kami ke arah yang lebih baik? Bukankah wajar jika saya meragukannya? Wuhen, jangan bicara begitu. Ruoruo ini adalah putri kandung kakak besar saya. Kita harus mendukung Ruoruo. Hal yang lebih penting bagi saya adalah saudara-saudara kita ini. Semua orang punya keterikatan yang dalam dengan perusahaan ini. Terutama karena ini adalah sumber penghidupan semua orang. Seberapa hebat kemampuan manajemen penanggung jawab yang baru, kami perlu mengetahuinya. Benar, kami semua perlu tahu. Tuan Muda kedua telah menemani kami melewati banyak masa-masa sulit. Dulu ketika ada orang yang mencari masalah, Tuan Muda kedua yang mempertaruhkan nyawanya. Dia menang berkat kemampuan berjudinya yang luar biasa, sehingga membuat tempat usaha kita ini tidak diganggu selama bertahun-tahun. Ruoruo, kamu jangan menyalahkan Wuhen. Dia sudah tua, pemikirannya sudah kuno. Namun, kamu sudah belajar di gunung selama bertahun-tahun. Nenekmu sudah mencarikan banyak guru untukmu untuk mengajarimu berbagai kemampuan. Masalah kecil seperti ini, seharusnya bisa kamu selesaikan, bukan? Paman kedua, apa kamu sedang berusaha menjebakku? Bagaimana mungkin? Ruoruo, kamu begitu hebat, kesulitan kecil ini pasti tidak akan menyulitkanmu, kan? Beberapa ketua aula sebelumnya sudah menyiapkan jebakan maut menungguku, dan aku sudah berhasil melaluinya. Ketua Balai Leng, katakan saja, permainan apa yang ingin kamu mainkan? Nona Muda, aku tidak menyiapkan jebakan, hanya 1 ronde taruhan. Taruhan apa? Taruhan nyawa. Mempertaruhkan nyawa? Bertaruh nyawa, Ketua Balai Leng. Kamu jauh lebih berterus terang daripada para ketua klan yang lain. Katakan saja, bagaimana aturan permainannya? Sangat mudah. Roulette Rusia. Pistol ini memiliki 6 lubang peluru dan 1 buah peluru. Kita menembak secara bergantian. Leng Wuhen, kamu sudah gila. Beraninya kamu membiarkan Nona Muda ikut dalam permainan yang bisa membuatnya tiada. Ling Chuan, jika ingin menjadi pemimpin besar, maka harus siap mempertaruhkan nyawa. Jika Nona Muda hanya ingin menjadi seseorang yang terus dimanja, maka lebih baik berikan saja tahta itu secepatnya, berikan kepada orang yang lebih mampu. Lalu pergi habiskan sisa uangmu untuk bersenang-senang. Aduh, Wuhen, ucapanmu itu sungguh tidak benar. Nona Muda masih sangat muda. Untuk apa melakukan taruhan sebesar ini? Menurutku, lebih baik lupakan saja niat itu. Ketua Balai Leng, kamu benar-benar berani bertaruh nyawa denganku? Aku hanya bertaruh demi kesejahteraan saudara-saudaraku. Nona Muda, jika Anda ingin memantapkan posisi, maka tunjukkanlah keberanian Anda. Nona Muda, jangan lakukan. Ling Chuan, mundur. Kamu ingin bertaruh nyawa? Aku yang akan menentukan aturannya. Pertama, aku yang akan memasukkan pelurunya. Kedua, aku yang akan memeriksa peluru itu sendiri. Dan ketiga, aku yang akan menembak pertama. Nona Muda, kamu benar-benar membuatku terkejut. Keberuntunganku memang selalu bagus. Nona Muda, sekarang giliranmu lagi. Tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan Nona Muda dan Leng Wuhen terus bertaruh seperti ini. Cepat beritahu Ibu Suribai. Ibu Suibai, gawat. Nona Muda dan Ketua Balai Leng sedang bermain Russian Roulette. Mereka bisa tiada kapan saja. Russian Roulette? Benar, Ibu Suribai. Segeralah ke sana untuk melihatnya. Usiaku sudah sangat tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Semua orang terhadap pukulan berat kali ini pada beberapa orang berpengaruh. Sudah mencapai harapan yang luar biasa. Tapi setelah itu pasti akan ada masalah besar yang mudah dihadapi. Namun masalah-masalah kecil akan sangat menyulitkan. Ruo ingin berdiri tegak di perkumpulan Phoenix, berdasarkan garis darah, berdasarkan perasaan, maupun berdasarkan tekanan pun tidak akan berguna. Ibu Suribai, tapi Nona Muda masih kecil, saya mencemaskannya. Hambatan ini harus dia lalui sendiri. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa meyakinkan semua orang. Mari kita lihat saja nanti. Ruo, kenapa kamu harus melakukan ini? Mengapa harus mempertaruhkan nyawa demi mengatasi krisis sesaat ini? Paman kedua,
Kamu sama sekali tidak tahu kemampuanku. Ketua Balai Leng. Sekarang giliranmu. Nona muda, aku tidak menyangka kamu punya keberanian sebesar itu. Sebelumnya ada yang bilang kamu sama sekali tidak berguna. Sepertinya anggapan itu salah besar ya. Apa yang kalian lihat, hanyalah apa yang aku ingin kalian lihat. Ketua Balai Leng, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Ruo, Ketua Balai Leng, menurutku sebaiknya akhiri saja ini. Kenapa kalian harus bertaruh dengan nyawa? Tidak bisa. Pertaruhan ini harus ada penyelesaiannya. Kenapa? Bagaimana mungkin? Ternyata masih tembakan kosong? Sekarang silinder senjatanya sudah berputar 4 kali. Masih tersisa 2 ruang peluru. Itu artinya, tembakan berikutnya, atau yang setelahnya lagi, pasti akan ada peluru yang melesak. Peluang hidup dan matinya seimbang. Jangan-jangan biarkan nona muda terus bertaruh. Harus segera memanggil Ibu Suribai kemari. Bu Qing, bagaimana situasinya? Ibu Suribai, Ling Chuan baru saja mengirim pesan. Katanya nona muda dan ketua Balai Leng sudah melepaskan 4 tembakan berturut-turut, semuanya tembakan kosong. Sisa 2 tembakan lagi, tembakan berikutnya bisa meledak kapan saja. Ternyata hanya tersisa 2 peluru saja? Tidak bisa, tidak boleh. Saya tidak bisa menunggu lagi. Segera siapkan mobil, saya akan pergi sendiri ke sana. Baik, Nona muda, 2 tembakan selanjutnya ini, tidak ada yang bisa memprediksinya. Mengenai nasibmu di tembakan nanti, aku sarankan kamu jangan hanya demi adu gengsi denganku, sampai harus mempertaruhkan nyawamu. Benar Ruo, dengarkan kata-kata paman kedua. Jangan bertaruh nyawa seperti ini. Kenapa dari nada bicara kalian berdua, seolah sangat yakin? Kalau senjata ini pasti akan menembak ke arahku? Ruo, paman kedua hanya mengkhawatirkanmu. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya darah daging orang tuamu yang tersisa di dunia ini. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada orang tuamu? Menurutku, lebih baik kamu jangan mempertaruhkan nyawamu. Tapi aku memilih untuk bertaruh pada keberuntunganku sendiri yang melimpah. Nona muda, aku sarankan Anda berpikir jernih. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda menunjukkan keberanian seperti itu, tapi jika tembakan ini diletuskan, maka Anda yang akan tiada. Anda tidak perlu terbawa emosi dengan kami. Aku justru merasa aneh. Mengapa Ketua Balai Leng terus menasihatiku, bukannya merasa cemas untuk diri sendiri? Mungkinkah pistol ini, pada akhirnya pasti akan tertuju padaku? Saya hanya demi orang tua Anda, menasihati Anda untuk berhati-hati. Saya memiliki beberapa data di sini. Data tersebut menunjukkan, beberapa tahun terakhir Anda memang berlatih di gunung, tapi Anda sering turun gunung untuk bermain, sekali pergi langsung sulit ditemukan. Guru Anda bahkan bilang Anda tidak punya ilmu, tidak punya ambisi, sama sekali tidak berhak menjadi penanggung jawab. Tidak punya ilmu, tidak punya ambisi. Ketua Balai Leng ternyata sangat memahamiku. Kalau begitu aku tanya padamu, jika aku memang seperti itu, dari mana asalnya ilmu bela diriku ini? Posisi penanggung jawab ini, layak atau tidaknya aku menjabat, juga bukan Anda yang menentukan. Sebaiknya Ketua Balai Leng pikirkan baik-baik. Jika tembakan ini diletuskan dan aku tidak tiada, apa yang akan Anda lakukan? Jangan menembak. Ruo, turunkan senjatanya. Ibu, mengapa ibu datang ke sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Haruskah aku membiarkan kalian berbuat seenaknya? Kamu itu paman kedua Bai Ruo, mengapa kamu tidak menghentikannya? Ibu, bukannya aku tidak mau menghentikannya, tapi aku benar-benar tidak sanggup menahannya. Dia, Ruo, sendiri yang ingin bertaruh. Bai Ruo, lupakan saja. Kita tidak usah melanjutkan taruhan ini. Pulanglah bersama nenek. Bai Ruo. Nenek, babak ini harus tetap dilanjutkan. Perkumpulan Phoenix adalah tanggung jawab yang ditinggalkan orang tua untukku. Tapi tanggung jawab ini tidak bisa dipertahankan hanya dengan mengandalkan garis keturunan. Aku harus membuat semua orang merasa segan dari lubuk hati mereka. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk menunjukkan kepada semua orang yang menyaksikanku bahwa aku Bai Ruo bukanlah seorang pengecut. Baiklah kalau begitu. Nenek akan mendukungmu. Nona muda, aku telah memperhatikanmu sejak tembakan pertama sampai ke tembakan keempat ini. Meski awalnya aku tidak mengerti, tapi sekarang aku juga akan mendukungmu. Baiklah, aku akan menemanimu melakukan hal gila ini sekali saja. Nona muda, aku mendukungmu. Ketua Balai Leng, apa kau percaya pada takdir? Aku tidak percaya pada takdir. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Aku tidak mau bertaruh lagi. Ketua Balai Leng, sudah diambang kehancuran baru, bilang tidak mau bertaruh? Jangan-jangan kamu takut menghadapi ajal? Atau jangan-jangan kamu takut kalau kecurangan pada pistol ini terbongkar? Apa maksudmu?
Saat silinder pistol ini diputar, aku bisa mendengar di mana letak pelurunya. Sejak awal kamu mengisi peluru. Setiap kali kamu menarik pelatuknya, suara halus yang muncul memberitahuku bahwa ini bukan sekadar taruhan biasa. Pistol ini pasti sudah dimodifikasi, kan? Seberapa sering pun silindernya diputar, pelurunya akan tetap keluar pada tembakan ke-6. Yang kamu sebut sebagai Russian roulette ini, sejak awal hanyalah sebuah penipuan. Bairuo, apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu mau menghabisi orang? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ketua Balai Leng. Kamu beraninya menjebak nona muda. Ketua Balai Leng, kamu yakin aku tidak akan berani bertaruh, atau aku akan mundur di tengah jalan karena ketakutan? Agar kamu bisa punya alasan yang tepat untuk mengucilkan dan menertawakanku. Tapi kamu tidak menyangka aku akan mengubah urutan silindernya, sehingga mengacaukan seluruh rencanamu, kan? Jadi, kamu sudah tahu sejak awal? Rencana yang sudah kususun dengan matang ini, ternyata dengan sangat mudah terbongkar olehnya. Tua Balai Leng, apakah kamu menyerah? Nona muda memiliki perhitungan yang luar biasa, dan keberanian yang sangat tinggi. Saya Leng Wuhen benar-benar tunduk dan patuh. Siapa lagi di antara kalian yang tidak tunduk kepada nona muda? Kami bersedia setia dan mengikuti nona muda sepenuhnya. Bairuo ini sebenarnya masih menyembunyikan berapa banyak kemampuan lagi? Bukankah dia hanyalah seorang gadis muda? Jangan-jangan masih ada sesuatu, identitas rahasia yang tidak aku ketahui? Ketua Balai Leng, perangkap yang kamu pasang seharusnya bukan murni keinginanmu sendiri, kan? Katakan saja, siapa sebenarnya orang di balik yang memerintahmu? Kenapa? Kamu mau melindunginya? Apa menurutmu dia akan menyelamatkanmu? Wuhen, kamu sudah bertahun-tahun di aula ini. Kamu punya jasa dan kerja keras. Tapi kesalahan yang kamu perbuat hari ini, Jui Hall sudah tidak bisa menerimamu lagi. Jika kamu bisa jujur berterus terang, setidaknya itu menjadi pengabdian terakhirmu pada perkumpulan Phoenix dengan penuh kesetiaan. Benar sekali, Ketua Balai Leng. Jika memang ada orang di balik semua ini yang menyuruhmu, maka lebih baik kamu segera berterus terang saja. Jangan biarkan timbul kerugian yang tidak perlu. Saya tidak disuruh oleh siapapun. Segala hal yang terjadi hari ini adalah murni perbuatanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu belum berkata jujur. Aku tahu kalau hari ini, aku sudah membuat Ibu Suribai merasa kecewa. Tapi untuk hari ini, aku memang benar-benar tidak disuruh orang lain. Aku kalah bertaruh dan aku terima konsekuensinya. Aku rela menerima hukuman apapun sebagai gantinya. Nona muda ternyata bisa meremukkan peluru dengan tangan kosong. Ketua Balai Leng, meskipun kamu berjuang keras hanya demi melindungi dalang di balik semua ini, aku tidak akan mempersulitmu. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak berjasa untuk perkumpulan Phoenix. Mulai hari ini, jabatanmu sebagai ketua balai resmi dicopot, dan aku menganggap semua urusan kita sudah selesai. Pergilah. Nona muda, Anda tidak akan menghabisi saya? Tidak. Nona muda, tolong jaga diri Anda baik-baik. Bila Leng Wuhen tidak bisa lagi mengabdi pada Anda, tidak hanya merasa rugi, saya juga merasa sangat menyesal. Masalah hari ini biarlah selesai sampai di sini saja. Tapi saya harap kalian semua ingat, perkumpulan Phoenix tidak mentolerir adanya mata-mata, terlebih lagi pengkhianatan. Baik, Tuan. Tidak apa-apa. Tidak perlu terlalu kaku begitu. Ayo pergi. Sepertinya aku benar-benar harus menyelidiki lebih dalam tentang keponakanku ini. Ling Chuan. Ya? Bagaimana? Aku tidak memalukan, kan? Mana mungkin kamu memalukan nona muda? Tatapan matamu, wibawamu, semuanya memancarkan aura yang tidak bisa diremehkan sama sekali. Di bawah kepemimpinanmu, perkumpulan Phoenix pasti akan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Tapi kakak, saat ini ada satu hal yang ingin aku minta tolong padamu. Apa yang kamu maksud dengan merepotkan, nona muda? Cukup perintahkan saja saya. Ikuti Leng Wuhen. Lihat sebenarnya siapa yang ingin dia temui. Hah? SST. Pelankan suaramu sedikit. Pergilah, berhati-hatilah. Tak lama lagi, jaringnya bisa segera ditarik. Sebenarnya itu keluarga Bai atau keluarga Shu ya? Apa dia benar-benar ibu naga? Tuan muda, informasi identitas Nona Bairuo sudah berhasil ditemukan. Data menunjukkan selama bertahun-tahun ini dia selalu menyendiri di gunung, jarang turun gunung dan tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Sedangkan Ibu Naga adalah sosok misterius yang tiba-tiba muncul 5 tahun lalu, sepertinya tidak ada kaitan di antara mereka berdua. Kepribadian Nona Bairuo lebih lincah dan suka bersenang-senang. Sementara kepribadian Ibu Naga termasuk tipe yang kejam dan tegas, gaya mereka dalam menangani masalah juga sangat berbeda. Garis waktunya tidak cocok? Mungkinkah Bairuo menyembunyikannya dengan sangat baik? Tidakkah menurutmu itu aneh? Aneh? Aneh apanya?
Bairuo hanyalah seorang wanita kaya yang kabarnya tidak tahu apa-apa, tapi setelah turun gunung, dia bisa menjadi sangat hebat sampai bisa membereskan segalanya. Aku dengar dia bahkan di hadapan Leng Wuhen, menemukan sebutir peluru dengan tangan kosong. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih di gunung biasa. Tapi, Ibu Naga selalu muncul dengan memakai topeng, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Tuan Muda, bagaimana Anda akan memastikan bahwa dia adalah Ibu Naga? Ibu Naga punya tato naga di punggungnya. Malam ini aku akan melihat punggungnya sekali lagi. Masuk. Kamu bahkan tidak bertanya siapa aku, tapi langsung menyuruhku masuk? Nenek sengaja ingin kau dan aku menjalin hubungan. Orang yang datang menemuiku akhir-akhir ini pasti hanyalah dirimu. Aku pikir di antara kita sudah membicarakan semuanya dengan jelas. Tidak menyangka kamu begitu keras kepala, masih berani datang ke sini. Aku datang karena ingin memastikan satu hal. Hal apa? Awalnya aku membawakan minuman karena ingin membuatmu mabuk, tapi aku rasa cara itu terlalu rendah. Lalu aku terpikir lebih baik saat ketika kamu sedang terlelap, tapi itu juga tidak cukup jantan. Sebenarnya ada masalah apa sampai membuatmu begitu bimbang? Bairuo, apakah kamu benar-benar adalah Ibu Naga? Siapa itu Ibu Naga? Apa sebenarnya yang sedang kamu curigai? Perasaan yang kamu berikan padaku sangat mirip. Meskipun kamu berpura-pura menjadi pria pemalas, tapi tindakanmu tegas dan memiliki keberanian yang luar biasa, kamu benar-benar bukan orang sembarangan, ditambah lagi akhir-akhir ini berbagai kemampuan yang kamu tunjukkan, membuatku tidak punya pilihan selain meragukan identitasmu. Kenapa kamu tertawa? Jika aku memang benar Ibu Naga, apa hubungannya denganmu? Jadi, apakah kamu benar-benar dia? Apakah kamu berharap begitu? Kamu membatalkan pertunangan kita, dan hampir mencelakai keluarga baikku. Dari awal pertemuan kita berdua, memang tidak ada kesan baik satu sama lain. Kamu sangat menyukai Ibu Naga, maka jika aku adalah dia, aku rasa cinta bertepuk sebelah tanganmu itu sudah lama berakhir, bukan? Bairuo, jika kamu memang adalah dia, aku akan memikirkan segala cara untuk menebus luka yang telah aku perbuat padamu. Aku akan selamanya menemanimu. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan temani. Apapun yang kamu inginkan, aku bersedia berikan. Aku akan selamanya memberimu pendampingan yang paling setia. Hah, aku sudah menjadi Ibu Naga sekarang? Apalagi yang kubutuhkan darimu? Memangnya kamu rasa kamu layak? Itu tidak penting. Yang penting adalah aku butuh kesempatan untuk berada di sisimu. Baiklah, biar ku beritahu ya. Sebenarnya aku bukan Ibu Naga. Aku tidak percaya. Penilaianku tidak mungkin salah. Dengar-dengar ya. Sudah kubilang aku bukan dia. Tapi kamu tidak percaya juga. Apa gunanya semua ini? Sorot matamu tidak bisa berbohong. Kekuatan saat menemukan peluru dengan tangan kosong, kecerdasan untuk membongkar konspirasi Leng Wuhen, ditambah saat menyebutkan Ibu Naga tadi, ketenanganmu di saat itu, nona muda dari keluarga biasa yang tidak berguna tidak mungkin punya aura seperti ini. Kamu bilang kamu bukan dia? Kau begitu beritahu aku? Apa benar-benar ada tanda naga di punggungmu? Tidak ada. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Siapa yang kamu sukai juga urusanmu. Tapi aku adalah Bairuo, yang terdiri dari segala kesukaan dan karakter yang menjadikanku diriku saat ini, bukan sekadar bayangan dalam imajinasimu. Paham? Aku cuma butuh satu jawaban. Apa kamu tidak bisa memberikannya padaku? Apa kalau aku berikan jawabannya? Kamu tidak akan mengejarku lagi? Benar. Baiklah kalau begitu. Aku bisa memperlihatkannya padamu. Apa di punggungku? Memang ada tanda naga. Sungguh? Iya. Sungguh bukan dia. Sungguh dia bukan Ibu Naga. Percaya deh. Maaf sudah mengganggumu. Suziyuan ya, Suziyuan. Siapa juga yang mau jadi bayangan dalam imajinasimu? Tak disangka hanya dengan trik murahan, kamu sudah bisa tertipu. Bagaimana mungkin aku bisa salah mengenali orang? Kenapa bisa salah? Mungkinkah dia sedang marah, sehingga dia membohongiku? Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Saya tidak apa-apa. Oh iya, hampir lupa. Berdasarkan data yang ada, Ibu Naga saat ini sedang berlibur di negara F. Jadi, Nona Bairuo sudah pasti bukan Ibu Naga. Ternyata dia memang bukan Ibu Naga. Tuan Muda, orang luar biasa seperti Anda, seharusnya bisa mengejar Ibu Naga, tapi Anda malah membuang waktu demi si Bairuo itu. Coba Anda pikirkan, selama ini dia terus secara sengaja maupun tidak. Membuat Anda merasa salah paham. Ini membuat Anda berpikir bahwa dialah si Ibu Naga itu. Menurut pendapat saya, dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin setelah segeliman kedekatan intim terjadi, sepenuhnya menjadi wanita milik Anda. Diam. Bairuo bukan orang seperti itu. Dia selalu menolakku. Tuan Muda, itu hanyalah trik untuk menarik perhatian Anda. Pikirkanlah, semakin dia menolak, maka akan semakin terlihat disengaja. Inilah trik tingkat tinggi. Sudahlah. Beritahu ayah. Aku tidak setuju dengan pernikahan dengan Bairuo ini.
Nona muda mengutusku untuk membuntuti Leng Wuhen. Tak disangka aku malah melihat Leng Wuhen bersikap terhadap Su Ziwan si asisten Zhou ini dengan penuh rasa hormat. Asisten Zhou ini punya masalah besar. Hahaha. Shu Ziwan, beraninya kamu menduga bahwa Bai Ruo adalah ibu naga, meskipun Bai Ruo punya sedikit kemampuan. Tapi bagaimana mungkin dia adalah ibu naga? Lebih baik waspada demi keselamatan. Jika Bai Ruo ini ternyata benar-benar punya identitas yang hebat, dia akan merusak rencana kita. Tanda lahir bulan, itu adalah apa yang dikatakan oleh Nona muda tentang penjahat yang melenyapkan orang tuanya. Ling Chuan, ternyata kamu rupanya. Bai Jingcheng, kamulah penjahat yang melenyapkan orang tua Nona muda. Apakah itu benar atau tidak? Sudah tidak penting lagi. Lagi pula kamu akan segera tiada selamanya. Hahaha. Ling Chuan, jangan berontak lagi. Tempat ini sudah dipenuhi oleh orang-orang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya aku cukup kagum padamu. Sekarang, di hadapanmu ada dua pilihan jalan. Satu jalan keselamatan. Dan satu lagi jalan kehancuran. Apa pilihanmu? Jatuh ke tanganmu? Sekalipun memilih keselamatan, hanya akan membuatku menderita selamanya. Tidak. Kamu salah. Pilihan yang kuberikan padamu ini, bukan saja tidak akan membuatmu menderita, malah sebaliknya, akan membuat hidupmu jadi jauh lebih baik. Hahaha, Bai Jingcheng? Apa hal baik yang akan didapat dengan mengikutimu? Dasar bajingan tak tahu malu. Kamulah penjahat yang sedang dicari oleh Nona muda. Nona muda pasti akan membuat perhitungan denganmu. Hei, Nona muda, untuk apa kamu begitu berkeras untuk setia pada Nona muda? Aku benar-benar menghargaimu. Selama kamu bersedia mengabdi kepadaku, aku jamin nyawamu tidak akan terancam, dan kelak kamu bisa memegang kekuasaan bersamaku. Bagaimana menurutmu? Cuy, Bai Jingcheng, jangan bersikap penuh kepalsuan. Ingin menghabisiku? Atau menyiksaku, silakan saja. Pokoknya Nona muda pasti akan membalaskan dendamku. Hahaha. Sepertinya membuatmu berpihak kepadaku adalah hal yang mustahil. Benar sekali. Ling Chuan, kamu menyukai Bai Ruo, bukan begitu? Nona muda begitu cantik dan baik hati. Apa anehnya jika aku menyukainya? Hahaha. Tapi dia tidak akan mungkin memilih seorang yatim piatu sepertimu. Selama dia masih berada di posisi tinggi, dia selamanya tidak akan bersamamu. Hahaha. Tetapi, jika kamu mau membantuku untuk menjatuhkannya dari posisi pemimpin utama, maka dia hanya akan menjadi gadis biasa saja, dan kamu bisa menjadi orang kepercayaanku. Saat itu tiba, kalian akan memiliki status yang setara, dan kamu bisa bersamanya secara terhormat. Bukankah itu bagus? Selama kamu mau bekerja sama denganku, maka aku akan memberikan Bai Ruo kepadamu. Kamu sangat menyukainya, masakan? Kamu tidak ingin memilikinya? Coba bayangkan, kamu bisa menyentuhnya, menciumnya. Kamu bisa memiliki segalanya dari dia, bukannya terus memandangnya rendah seumur hidupmu. Jangan berisik. Kesempatan cuma sekali, apa pilihanmu? Pilihanku adalah sosok Nona muda yang begitu indah, bebas, dan bersemangat itu. Benar, dia akan menjadi milikmu. Hahaha. Tidak. Dia bukan milikku. Dia milik dirinya sendiri. Hidupnya tidak akan pernah menjadi milik siapapun. Bai Jingcheng, bahkan jika kamu menyiksaku sampai hancur, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkannya. Baik. Karena kamu sudah memilih cara untuk tiada, aku akan benar-benar menghabisimu pelan-pelan. Tapi, nyawamu ini masih harus aku simpan sebentar lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Bai Ruo, seharusnya sekarang sudah dalam perjalanan ke sini. Kamu menjadikanku umpan untuk memancing Nona muda? Hehe. Tepat sekali. Bai Jingcheng, rencanamu itu tidak akan berhasil. Leng Sui, Afeng, dan juga Wu Qing, mereka semua ada di sisi Nona muda. Mereka tidak mungkin membiarkan Nona muda datang ke sini. Begitukah? Tapi dia sudah dalam perjalanan ke sini. Bai Jingcheng, beraninya kamu? Jika kamu berani melukai Nona muda, aku pasti akan menghabisimu. Siapa yang berani menyentuh Ling Chuan, aku akan menghukumnya sampai menyesal, dan membuatnya lenyap selamanya. Hahaha. Cih. Hanya sekumpulan sampah. Dia tidak akan bisa menghentikanku. Tuan muda kedua, Bai Ruo sudah datang. Nona muda, ini jebakan. Mereka sengaja memancingmu ke sini. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Nona muda, cepatlah pergi, jangan pedulikan aku. Leng Sui, Afeng, Wu Qing, cepat bawa Nona muda pergi.
Hahaha. Mau pergi? Tapi apa menurutmu? Dia bisa meloloskan diri? Bai Jingcheng, Benar? Ini aku. Cih, Bai Ruo. Oh Bai Ruo. Kamu cukup berani juga ya? Sampai benar-benar datang ke sini. Hanya demi seorang pelayan? Apa sepadan? Ling Chuan bukan pelayan, dia keluargaku. Jika hari ini kamu berani menyentuhnya sedikit saja, aku pastikan kamu membayar 100 kali lipat. Hahaha. Membuatku membayar? Aduh. Ruo. Oh Ruo. Aku sudah menyiapkan 100 jebakan di sini. Setiap tahap bisa membuatmu tiada. Kecuali ya, kamu punya 101 nyawa. Jika tidak, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Nona muda, maafkan akulah yang menyeretmu dalam masalah ini. Ling Chuan, bukan kamu yang menyeretku, tapi aku yang datang terlambat. Tenang saja, selama ada aku kamu tidak akan kenapa-napa, aku pun begitu. Bukankah kamu sangat percaya padaku? Sungguh sangat menyentuh hati ya. Baiklah. Setelah kalian semua sudah tiada, aku akan membuang kalian di lubang yang sama. Bai Ruo, aku tahu kamu punya kekuatan luar biasa, tapi kekuatan satu orang saja. Pasti ada batasnya. Baiklah. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Serang. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu sehebat ini? Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Berani melangkah maju lagi, aku akan menghabisinya. Beraninya kamu, Bai Jingcheng. Jika kamu melepaskan Ling Chuan sekarang, aku masih bisa mengampunimu. Mengampuniku, keponakanku tersayang, biar ku beritahu ya, orang sukses tidak boleh punya kelemahan. Sedangkan orang yang kamu pedulikan, 1, 2, 3, 4, begitu saja dihitung sudah ada 4 orang. Bai Jingcheng, sebenarnya apa maumu? Mari kita bermain. Permainan patung 1, 2, 3. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saudara-saudaraku, awasi Bai Ruo terus. Jika dia berani bergerak sedikit saja, maka buatlah sebuah lubang di tubuh Ling Chuan. Beraninya kamu. Hajar. Arge. Kakak, Hahaha. Bawa nona muda pergi, cepat pergi. Bai Ruo, bukannya kamu merasa sangat hebat? Kenapa sekarang kamu tidak berani maju? Nona muda, jangan pedulikan aku. Dia bergerak lagi. Bai Jingcheng. Dasar kamu pria tua yang licik. Nona muda sama sekali tidak bergerak. Jantungnya masih berdetak. Darahnya juga masih mengalir. Hahaha. Memang bos kita yang paling hebat. Hajar dia di hadapan Bai Ruo. Buat perhitungan lagi dengan Ling Chuan. Lihat saja, apa jantungnya masih akan berdetak. Hahaha. Arge. Bai Jingcheng, katakan saja apa maumu, jangan sakiti Ling Chuan lagi. Apa mauku? Aku ingin kamu berlutut. Jangan lakukan itu. nona muda, jangan berlutut. Nona muda, jika kamu berlutut, Ling Chuan akan merasa lebih menderita daripada kehilangan nyawa. Itu benar. Bai Jingcheng, kamu benar-benar cari masalah. Benarkah? Lalu kenapa kalau aku cari masalah? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kira-kira dia sehebat apa? Ternyata hanya begini saja. Bagaimana kalau sekarang kita minta dia menanggalkan pakaiannya dan melayani kita? Apakah menurut kalian dia akan patuh melakukannya? Nona muda, jangan pedulikan aku lagi. Afeng Wuching Leng Shui, cepat buat aku tiada, lalu pergilah bersama nona muda, habisi mereka semua. Aku lebih baik tiada, daripada harus menjadi beban bagi nona muda. Kakak. Lakukan? Apa kalian benar-benar ingin melihat nona muda berada dalam bahaya? Cepat bertindak. Kamu benar-benar setia, ya. Hanya saja Ling Chuan, semakin kamu seperti ini, Bai Ruo akan semakin tidak tega membiarkanmu tiada. Sekarang lepaskan pakaianmu, lalu berlututlah, biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang sedikit. Lalu bagaimana jika aku tidak setuju? Tidak setuju? Aku akan menghabisinya. Bertahanlah. Nona muda,
Mundur. Cepat mundur. Ingin lari? Bairuo, kamu menang. Terserah apa yang ingin kamu lakukan padaku. Menghabisimu? Itu terlalu mudah bagimu. Semenjak kamu meracuni orang tuaku, saat kamu mengkhianati nyawa mereka, aku sudah bersumpah pada langit bahwa aku akan menemukan musuhku dan membuatnya menderita selamanya. Bairuo, aku tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Apa yang kamu lakukan padaku, aku tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bai Jingcheng, mulai hari ini, aku ingin kamu tetap sadar saat merasakan setiap detik penderitaan yang amat sangat menyakitkan. Aku akan menyembuhkanmu, lalu setiap kali kamu sembuh, aku akan memberimu siksaan yang baru. Ini adalah nasib akhirmu. Nona muda, aku tidak apa-apa. Ini hanya luka luar. Maaf sudah membuat Anda khawatir. Darahnya keluar banyak sekali. Feng, cepat bawa Ling Chuan ke rumah sakit. Pastikan dia baik-baik saja. Baik, Nona muda. Nona muda? Ada satu hal lagi. Ada apa? Asisten Zhou milik Su Ziyuan, dia punya tanda lahir berbentuk bulan di tangannya. Dan sebelum aku tidak sadarkan diri, aku mencium aroma yang pernah Anda katakan. Asisten Zhou milik Su Ziyuan. Baiklah, aku yang akan mengurusnya. Sekarang pergi ke rumah sakit. Nona muda? Pergilah, aku punya rencana sendiri. Putra kedua, katakan dengan jujur, apa saja yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini? Apa yang sudah kulakukan? Melakukan apa? Ibu, apa Bairuo tidak memberitahumu saat di perjalanan pulang? Bodoh, kamu sungguh bodoh. Kakak dan iparmu sangat baik padamu. Ternyata kamu tega berbuat kejam pada mereka. Kamu. Jelas-jelas aku punya kemampuan untuk mengelola bisnis keluarga. Kenapa aku selalu ditekan? Kenapa? Jadi karena itu kamu menghabisi orang tuaku? Benar sekali. Waktu itu, aku tidak seharusnya lengah sedikit pun, dan membiarkanmu tetap hidup. Kalau tidak, perkumpulan Phoenix sudah menjadi milikku. Begitukah? Lalu aku ingin bertanya, karena kamu begitu meremehkanku, kenapa kamu malah menyembunyikan identitasmu? Apa sebenarnya tujuanmu? Tujuanku? Apa urusanmu dengan tujuanku? Putra kedua, kamu sangat membuatku kecewa. Kecewa? Ma? Sejak aku kecil sampai dewasa, pernahkah aku membuatmu merasa puas? Kakaklah yang selalu menjadi kebanggaan abadi bagimu. Apapun yang kulakukan selalu salah. Ma, apakah Mama lupa? Aku juga putramu. Sekarang dia sudah tiada, semua milik keluarga Bai seharusnya menjadi milikku. Kenapa harus membiarkan gadis kecil tidak berpengalaman ini menginjak-injakku? Kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Awalnya aku berpikir, di pertemuan pemimpin kali ini, bisa memanfaatkan situasi untuk mengendalikan semua milik keluarga Bai. Tapi tak disangka, ternyata Bairuo bukan orang yang lemah. Apa kamu mau dihabisi? Biar ku beritahu ya, Bai Jingcheng, urusannya tidak semudah itu. Aku ingin kamu tetap hidup dan menerima seluruh hukuman dariku, yang akan beribu-ribu kali lebih menyakitkan daripada tiada. Pengawal, bawa dia ke neraka kekal, biar dia merasakan seluruh hukuman satu demi satu. Neraka kekal? Bukankah itu tempat yang dilarang oleh Ibu Naga? Bagaimana bisa kamu punya wewenang? Mengapa aku punya wewenang? Pikirkanlah sendiri baik-baik. Kamu tidak terluka kan? Aku tidak apa-apa. Baguslah, syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Tentang hal yang barusan kamu katakan, siapa neraka kekal itu? Dan apa hubunganmu dengan Ibu Naga? Aku selalu merasa masalah ini belum selesai. Sekarang bukan waktu yang tepat bagiku untuk mengungkap identitas asliku. Ibu Naga adalah petarung terkuat di dunia saat ini. Kabar tentangnya di dunia luar. Selain fakta bahwa dia sangatlah hebat, hanya menyisakan misteri. Tidak ada yang tahu dari mana asal-usulnya. Kamu. Jangan-jangan kamu adalah dia? Nenek, mana mungkin aku adalah Ibu Naga? Aku hanya secara tidak sengaja mendapatkan sebuah lencana miliknya. Itulah sebabnya aku bisa sesuka hati, menggerakkan neraka kekal. Ternyata begitu rupanya. Ruo-ruo, nenek sudah tua. Walaupun belakangan ini, kamu selalu memberikan kejutan, tapi aku selalu khawatir padamu. Tidak sanggup memikul badai besar yang akan datang ini. Ketua Tua Su, baru saja mengirim orang lagi untuk mengantarkan surat pertunangan. Perjamuan pun sudah disiapkan. Hanya tinggal menunggu persetujuanmu saja. Bagaimana menurutmu? Tunangan? Jika kamu tidak tertarik pada Ziyuan, maka aku akan menolaknya untukmu. Menurutku, keputusan nenek mengatur pesta pertunangan ini sudah benar. Aku menerima pengaturan dari nenek. Ruo-ruo, Nyonya Tua Bai. Akhirnya kalian datang. Tuan Su,
Pesta pertunangan yang kamu buat ini ternyata sangat ramai ya. Tentu saja, karena akan menyambut Ruo-Ruo ke dalam keluarga kami, tidak boleh membiarkannya merasa diperlakukan tidak adil. Ruo-Ruo, ucapan nenek benar kan? Setelah menikah dan masuk ke keluarga Su nanti, mereka pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Begitukah? Jika pesta pertunangan ini dibuat sebegitu meriah, kenapa Su Ziyuan tidak terlihat? Ziyuan, anak ini, dia bilang, cincin pertunangan yang kupilih kurang bagus, dan bersikeras ingin pergi memilih sepasang sendiri. Seharusnya dia sudah kembali sekarang kan? Benarkah? Ziyuan perhatian sekali ya. Bagus-bagus sekali. Nyonya tua Bai, Ruo-Ruo, ayo silakan duduk dulu. Minum sedikit anggur. Makan sesuatu, mari. Mari, silakan. Minum, mari minum. Kakak, lukamu belum sembuh. Jangan minum terlalu banyak. Nona muda, tidak apa-apa. Hari ini adalah hari besarmu, sebagai kerabatmu. Aku tidak boleh mempermalukanmu. Benar sekali, Nona muda. Di tempat kami, ini sudah menjadi adat istiadat. Saat pesta pertunangan ini, pihak keluarga mempelai pria atau wanita. Siapapun yang minum paling banyak, dialah yang akan memegang kendali rumah tangga nanti. Ini hanya untuk bersenang-senang, tidak masalah. Ayo, minum. Ruo-Ruo, ayo, makan hidangannya. Terima kasih. Wah, hebat sekali. Ruo-Ruo sudah membalaskan dendam orang tuanya, lalu sehebat ini pula, urusan masa depannya pun sudah beres. Masa depannya sungguh sangat cemerlang. Benar, beban berat di hati saya, akhirnya terasa ringan sekarang. Nyonya tua Bai, menurutmu, jika orang tua Ruo-Ruo masih hidup dan melihat pemandangan hari ini, apakah menurutmu mereka akan merasa senang ataukah malah bersedih? Seharusnya senang ya, lagi pula perjodohan ini, memang kamu yang menetapkannya bersama mereka. Begitukah? Nyonya tua Bai sangat mempercayaiku. Aku jadi merasa sedikit tidak tega. Ruo-Ruo, nanti setelah menikah ke keluarga Su, jangan sembarangan lagi. Tapi jangan juga merendahkan dirimu sendiri. Bai Ruo cepat lari. Ini bukan pesta pertunangan, ayah dan mereka ingin menghabisimu. Tuan Su, apa maksud dari semua ini? Apa maksudmu? Apa kata-kata anakku tadi masih kurang jelas? Aku akan menghabisi kalian. Kenapa? Keluarga-keluarga baik tidak punya masalah apapun denganmu. Bahkan kamu sangat ingin Ruo-Ruo menjadi menantumu. Kamu. Nenek, sejak awal, bajingan ini memang berencana untuk membuatku tiada. Benar sekali. Wanita tua. Kamu bahkan tidak lebih pintar dari cucumu. Putramu itu telah menikahi wanita yang paling aku cintai, membuatku menjadi seorang pecundang dan bahan tertawaan banyak orang. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu tahu? Meski aku bersikap seperti saudara dengan putramu, setiap hari aku melihatnya memamerkan kemesraan dengan wanita idamanku, betapa aku ingin menghabisinya, dan itulah yang ada dalam pikiranku, juga yang sudah kulakukan padanya. Jadi kamulah yang membuat orang tuaku tiada? Akulah orangnya. Bai Ruo, kamu pasti masih ingat aku bukan? Dahulu saat orang tuamu membawamu kabur melarikan diri, kamu pernah melihat tanda lahir di tanganku. Tentu saja aku ingat. Selama bertahun-tahun, setiap saat aku memikirkan cara untuk membuatmu menerima hukumannya. Membuatku tiada? Sangat lucu. Ketua-tua Su, dia ingin menghabisiku. Membuatmu tiada? Dia tidak pantas. Asisten Zhou, dulu kamu membiarkan satu orang tetap hidup, kali ini kamu harus membereskannya. Ketua-tua Su, tenang saja, Silverblade pasti akan melaksanakannya. Bai Ruo, dulu aku merencanakan begitu lama, hingga akhirnya berhasil melenyapkan ayahmu. Awalnya aku berpikir bisa menggunakanmu untuk mengancam ibumu agar tunduk kepadaku. Tidak menyangka dia memilih untuk mengakhiri hidup daripada menyerah. Bahkan sebelum dia tiada, sempat memberiku racun yang membuatku selama bertahun-tahun ini merasakan sakit yang luar biasa setiap malam. Hingga aku terpaksa mundur dari hadapan publik. Ayah, mengapa ayah orang yang seperti itu? Jadi Bai Jingcheng hanyalah kambing hitammu yang digunakan untuk mengelabui kami, dan pembunuh yang sebenarnya adalah kamu. Benar sekali, Bai Jingcheng hanyalah salah satu anak buahku. Menampilkan dia di depan hanya bertujuan untuk membingungkan kalian. Seharusnya 10 tahun yang lalu, aku sudah bisa menghabisimu. Tetapi aku tidak tega karena kamu dan ibumu terlihat sangat mirip. Tidak disangka wanita tua itu ternyata menyembunyikanmu. Aku mencarimu kemana-mana tapi tidak ketemu. Aku hanya bisa menunggu kemunculanmu dengan sabar. Tahukah kamu, pada hari kamu turun gunung itu akhirnya aku bisa melihatmu. Tahukah kamu, betapa senangnya aku saat itu? Aku seperti melihat sosok ibumu saat berusia 20 tahun. Ikan yang sudah dipancing sekian lama ini, akhirnya memakan umpan juga. Bai Ruo, kamu memberiku terlalu banyak kejutan, membuatku menemanimu bermain sampai hari ini. Sekarang aku tidak ingin bermain lagi, siapapun yang memihak keluarga Bai. Semuanya harus tiada. Sedangkan kamu, aku akan memajangmu di dalam vas bunga dan menikmatinya setiap hari. Kamu ingin memajangku di dalam vas, tapi coba kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Bai Ruo, aku tahu kamu hebat dalam bertarung, tapi perangkap jebakan hari ini sudah aku siapkan. Apa menurutmu kamu masih bisa pergi? Dalam arak yang baru saja kalian minum, sudah aku campurkan obat. Bai Ruo, makanan yang kamu makan juga sudah aku beri obat. Hari ini, aku akan menyuguhkan sebuah
pernikahan maut yang tak terlupakan. Tua Bangka Bau, kamu benar-benar licik. Aku sudah berusaha keras membangun ini bertahun-tahun demi menantikan hari ini. Habisi mereka semua. Hanya sisakan Bai Ruo. Siapa yang berani menyentuh mereka? Zhu Ziwan, minggir. Ayah. Jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. Aku katakan sekali lagi. Minggir. Bagaimana kalau aku tidak mau? Apakah kamu akan menghabisiku juga? Sejujurnya akan kukatakan padamu, kamu hanyalah anak yang kupungut. Di dunia ini, selain ibunya Bai Ruo, tidak ada wanita yang layak untuk melahirkan keturunanku. Karena bertahun-tahun ini kamu cukup berbakti dan cukup berkemampuan. Hari ini, aku akan memberimu satu jalan keluar. Aku akan memaafkan pembangkanganmu hari ini. Aku tidak akan minggir. Moral dan hati nuraniku mengatakan bahwa aku harus ikut campur dalam urusan hari ini. Bagus. Bidak yang tidak patuh, tidak ada gunanya dipertahankan. Kalau begitu aku akan membuatmu tiada lebih dulu. Habisi. Kamu bahkan tega membuat anak yang kamu besarkan bertahun-tahun itu tiada? Kamu benar-benar sudah tidak punya hati nurani. Kekejaman yang lebih parah masih ada setelah ini. Jika kalian tidak ingin berakhir tragis, berhentilah melawan. Aku berjanji akan memberikan pemakaman yang layak untuk kalian. Jika tidak, anak buahku akan segera bertindak dengan kejam. Ketua, Tua, Shu, kamu begitu yakin bisa menghabisiku? Bai Ruo, kamu harus mengerti bahwa kamu sudah diracuni. Karena hari ini adalah pesta pertunangan, kamu tidak membawa banyak orang ke sini. Saat aku menghabisimu nanti, meskipun bawahanmu menyadarinya, mereka semua sudah kuhabisi juga. Ayo kita lawan dia sampai akhir. Kakak, kita tidak perlu melawannya seperti itu. Bai Ruo, sudah dalam keadaan begini, kamu masih saja mau berlagak hebat? Aku tahu kamu bisa menangkap peluru dengan tangan kosong, tapi satu peluru dibandingkan 100 atau 1000 peluru, tentu saja sangat jauh berbeda. Kenapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu, karena kamu sudah tahu betapa mengerikannya kekuatanku. Namun kamu tetap bersikeras memancing amarahku. Manusia selalu harus membayar harga untuk pandangan sempit dan kebutaan mereka sendiri. Apa? Aku berpandangan sempit dan buta? Kalau begitu biarkan aku melihat. Sehebat apa kemampuan yang kamu punya hari ini? Kemampuanku akan aku tunjukkan padamu sekarang juga. Dulu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, orang tuaku tiada dengan tragis di hadapanku. Saat itu aku tidak punya kemampuan apa-apa. Sejak saat itu aku bersumpah dalam hati bahwa aku harus menemukan musuhku dan membuatnya membayar ratusan bahkan ribuan kali lipat harganya. Hari ini, akhirnya aku bisa membalaskan dendam untuk mereka. Balas dendam? Bai Ruo, aku sekarang berdiri tepat di hadapanmu, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Ayah, Ibu, ini adalah hutang pertama yang kutagih untuk kalian. Selanjutnya adalah perhitungan yang sebenarnya. Ini adalah... Ketua Tua Shu, bukankah kamu bilang ingin memberiku sebuah pesta pernikahan yang berlumuran darah? Hari ini aku akan membuat tempat ini menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Serang! Ini tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Jangan-jangan. Jangan-jangan kamu sudah lama mencurigai saya? Sepertinya Anda tidak sebodoh itu. Kapan? Kapan saya menunjukkan kelemahan saya? Akting Anda sangat bagus, tapi Ketua Tua Shu, coba pikirkan, jika Anda memang sangat menghargai pertunangan ini, saat Anda tahu betul bahwa 3 ketua sedang mempersulit saya, kenapa di pertemuan para ketua Anda tidak muncul sama sekali? Jadi sejak saat itulah, aku mulai mencurigaimu. Sisanya hanyalah aku memanfaatkan rencanamu, dan terus berakting sesuai dengan permainanmu saja. Bagus. Benar-benar cara yang licik. Bai Ruo, sepertinya aku telah meremehkanmu. Sekarang giliranmu untuk menerima hukumannya. Bai Ruo, apa kamu mau menghabisiku? Kemampuanmu masih jauh dari cukup. Biarkan aku melihat. Kemampuan macam apa yang kamu punya untuk melawanku? Biar ku beritahu ya. Aku punya 4 kelompok besar di bawah kendaliku, yang jumlahnya hampir mencapai 100.000 orang. Semuanya sedang menunggu di luar kota. Selama terjadi sesuatu padaku sedikit saja, mereka akan langsung menyerbu masuk dan menghancurkanmu. Oh ya? Hebat sekali. Tentu saja. Asal kamu tahu, selama belasan tahun ini, persenjataan, bisnis, pendidikan, hingga medis, semuanya sudah kubangun. Menjadi sangat kuat dan tak tertembus. Bai Ruo, bagaimana ini? Nenek, jangan takut. Aku akan menelepon seseorang dan memerintahkan agar 4 sektor utama milik Pak Tua Shu, militer, medis, pendidikan, dan bisnis, semuanya dihancurkan, tanpa sisa sedikit pun. Jangan cuma berlagak.
Bairuo, apa kamu pikir hanya dengan satu telepon kamu bisa menakutiku? Kamu hanyalah seorang gadis desa yang selama 10 tahun. Lebih ini belajar bela diri di pegunungan. Apa kamu tahu apa itu kekuasaan? Apa kamu tahu apa itu status sosial? Apa kamu pikir ini main rumah-rumahan? Melakukan satu panggilan telepon, lalu bisa menghancurkan apa yang kubangun selama bertahun-tahun ini? Dicoba saja, baru nanti kita lihat. Beraninya? Biar ku beritahu padamu, keempat sektor itu semuanya berisi orang-orang kepercayaanku, dan mereka sangat setia padaku. Peralatan mereka menggunakan teknologi senjata terbaru, bisa dikatakan pertahanan mereka sangat kuat. Memangnya siapa kamu? Memang kamu merasa pantas? Jangan panik dulu. Sebentar lagi akan sampai giliranmu. Keempat pasukanmu itu akan menunggumu di alam baka nanti. Kamu tidak akan merasa kesepian. Bicara sangat hebat begini, tapi kok tidak ada tanda-tanda apapun ya? Jangan terburu-buru. Cukup tunggu 3 detik saja. Apa? 3 detik? Bairuo, oh Bairuo. Tadinya aku pikir kamu benar-benar punya kemampuan, ternyata hanya membual demi mengulur waktu. Apa aku perlu menghitung untukmu sekarang? Ayo mari. 1, 2, 3. Ada apa ini? Kenapa tidak ada gerakan sedikit pun? Tuan Shu, gawat. Kubu kita tiba-tiba mendapat serangan hebat. Kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi mereka semua sangat terlatih dan memiliki perlengkapan yang lengkap. Kita tidak mampu menahannya. Kam bersenjata sudah rata dengan tanah, semua anggota inti telah ditangkap, sistem medis dan pendidikan lumpuh total. Mereka bergerak hanya dalam 3 detik secara bersamaan, dan langsung membasmi kita sampai ke akarnya. Tuan Shu, cepatlah pikirkan cara. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. 3 detik? Hanya 3 detik? Aku beritahu kalian segera. Halo, Pak Tuasu, beritahu Bos Bairuo, hal yang dia minta kami lakukan sudah selesai dilaksanakan, keluarga Su telah dibasmi sampai ke akarnya. Bagaimana bisa jadi begini? Kekuatan yang kubanggakan ini, kenapa di hadapan Bairuo menjadi begitu rapuh? Hanya dengan satu panggilan telepon darinya, aku langsung hancur total. Aku tidak mengandalkan telepon, melainkan dendam selama 20 tahun ini. Seharusnya aku menjadi seorang gadis yang bebas tanpa beban, tumbuh dengan bahagia di bawah kasih sayang orang tua, tapi semua ini telah kamu hancurkan. Tapi sekarang, setelah aku bersabar selama 20 tahun, hari inilah yang aku tunggu-tunggu. Sekarang aku juga akan membuatmu merasakan apa yang dimaksud dengan benar-benar sebatang kara tanpa bantuan. Bairuo, apa kamu pikir ini sudah berakhir? Kamu terlalu naif. Meski aku sudah tidak memiliki semua itu, aku masih punya kartu as yang jauh lebih hebat. Coba katakan, kartu as apa itu? Akan kuberitahu kamu. Aku sudah berhubungan dengan Ibu Naga dan meminta bantuan kepada pelindung Aki yang ada di sisinya. Kekuasaannya ada di seluruh dunia, dia sangat berkuasa. Begitu pelindung Aki tiba, hanya dengan satu kata darinya, seluruh kekuatan kota selatan akan memihak kepadaku. Sedangkan kamu hanyalah seorang gadis yatim piatu. Meskipun kamu punya sedikit taktik, memangnya kenapa? Masalah apa lagi yang bisa kamu perbuat? Pesta hari ini akan menjadi tempat kehancuranmu. Ibu Naga, bukankah itu orang yang paling misterius, paling hebat, dan bahkan anggota kerajaan pun segan kepadanya? Dia itu sang legenda. Ternyata dia berhasil menghubunginya. Ibu Naga ternyata adalah pelindungnya. Bagaimana ini, Nona muda? Ibu Naga begitu kuat, jika dia benar-benar membela keluarga Su, kita tidak akan sanggup menghentikannya. Takut kan? Sudah terlambat. Kamu menghancurkan segala yang telah kususun rapi. Aku ingin hari ini, di pesta yang meriah ini, kamu merasakan apa yang disebut penderitaan yang luar biasa. Benarkah? Kamu berhasil berhubungan dengan Ibu Naga? Tentu saja. Kalau begitu, sepertinya aku harus membuatmu kecewa. Bairuo, kamu terlalu meremehkan kekuatan di belakangku. Pelindung Aki sudah dalam perjalanan dan akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Tunggulah sampai kamu berlutut memohon ampun. Oh ya, pelindung Aki? Kalau begitu, aku akan menunggunya. Apa? Kamu berani memanggil nama pelindung Aki secara langsung. Tamatlah riwayatmu. Kamu benar-benar sudah habis. Pelindung Aki tiba. Pelindung Aki, akhirnya Anda datang juga. Wanita ini benar-benar kejam dan tak berperasaan. Dia menghancurkan 4 pasukan elitku dan bahkan ingin mencelakaiku. Saya mohon kepada Anda, buatlah perhitungan dengan mereka. Apa Anda menganggap saya seperti pengawal pribadi Anda? Tidak. Saya tidak berani. Hanya saja Ibu Naga pernah berkata kepadaku, jika aku dalam kesulitan, dia akan mengirim orang untuk membantuku. Ibu Naga memang mengutusku ke sini, tapi bukan untuk membelamu. Apa? Tahukah Anda siapa sebenarnya Ibu Naga? Siapa dia? Saya Aki, memberi salam kepada Ibu Naga. Dia adalah Ibu Naga? Apa? Ibu Naga? Pelindung Aki. Tadi kamu memanggilnya apa? Kenapa kamu memukul saya? Beraninya kamu tidak hormat kepada Ibu Naga. Kamu masih bertanya kenapa aku memukulmu? Dia adalah Ibu Naga. Dia ternyata benar-benar Ibu Naga. Tidak mungkin. Padahal dia itu
Kenapa? Memangnya aku akan berbohong padamu? Tamatlah. Semuanya sudah berakhir. Ketua Tua Shu. Padahal aku sudah mengatakannya kepadamu. Jangan macam-macam denganku. Tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu tidak percaya padaku. Saya tahu saya salah, Bairuo. Bukan, Ibu Naga. Saya akui saya salah. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Kelak, saya akan selalu mematuhimu sepenuhnya. Mau jadi anjing peliharaanku? Tapi menurutku kamu tidak terlalu manis. Ketua Tua Shu, kamu mencelakai orang tuaku dan merampas aset keluargaku. Aku sudah menunggu perhitungan ini selama belasan tahun. Sekarang semua yang kamu miliki akhirnya berhasil aku hancurkan tanpa sisa. Kini tinggal urusan nyawamu. Ziyuan, selamatkan aku. Aku ini ayahmu. Sejak saat kamu mencoba menghabisiku, kamu bukan lagi ayahku. Nona muda, tidak kusangka kamu adalah ibu naga. Ini sungguh mengejutkan. Ada apa? Apa kemampuanku tidak cukup? Cukup, tentu saja cukup. Aku hanya tidak menyangka. Ruo, kamu benar-benar membuatku terkejut. Apa mungkin kamu masih merahasiakan sesuatu dari nenek? Nenek, sudah kubilang kekuatanku sangat besar. Lagi pula aku cucumu. Aku akan membawa keluarga Bai menjadi lebih kuat. Bairuo, apa kamu benar-benar ibu naga? Zhu Ziyuan, meskipun kamu anak dari Tuan Tua Zhu, tapi kejadian di masa lalu itu, kamu sama sekali tidak terlibat. Aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Mulai sekarang, kita ambil jalan masing-masing saja. Tidak mungkin. Kamu tahu jelas kalau aku menyukaimu, aku. Zhu Ziyuan, aku sudah menolakmu dengan sangat jelas sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang membuatmu membenciku. Kenapa kamu bahkan tidak memberiku satu kesempatan pun? Baik. Kalau begitu biar ku jelaskan semuanya baik-baik kepadamu. Katakanlah. Sebagai Mama Naga, ada banyak sekali orang di sekitarku yang mengikutiku. Sebagai pemimpin dari kelompok Phoenix, ada banyak orang juga yang menyanjungku demi keseimbangan. Tapi, yang aku inginkan adalah sebagai Bairuo. Meski hanya orang biasa, tetap ada orang yang tidak akan meninggalkanku. Bahkan jika aku bukan Mama Naga dan tidak memiliki kekuasaan, masih ada seseorang yang bersedia membantuku saat aku kesulitan. Lalu bagaimana denganmu, Zhu Ziyuan? Saat diriku yang sesungguhnya ini berdiri tepat di depanmu, apakah kamu pernah memandangku dengan serius? Apa yang kamu punya untuk membuatku terkesan padamu? Surat nikahnya? Maaf saja ya. Saat pertemuan pertama kita dulu, kamu sendiri yang membakar surat nikah itu. Kamu bisa menganggap ini sebagai takdir. Takdir. Sudah takdir. Kamu tidak pantas untuk nona muda. Sudahlah, kakak semua. Urusan ini sudah selesai sampai di sini. Mari kita pergi menyewa kamar dan bermain mahjong. Ayo.